Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Kak Tanti di Kelakar Pak Itam, di kedai Pak Itam malam ini hari Selasa malam Rabu tanggal 9 Juni 2026. Hari ini kita kedatangan tamu kakak kita, Kak Sri Nilawati atau yang lebih dikenal dengan Kak Wati. Benar ya? Ya, Kak betul. Wati. Alhamdulillah selalu di Kelakar Pak Itam kita mengajak semua masyarakat Belitung untuk mengenal, paham tentang budaya, tentang kampung kita, tentang Pegaloran ya, terutama karena kedai Pak Itam berada di Pangkalalang ya, sebuah kampung tua ya. Dalam beberapa episode kita sudah pernah bercerita tentang asal muasal kampung Pangkalalang ya. Mungkin ini kebetulan Kak Wati ini punya buku ya seperti ini cerita tentang kamus Pangkalalang. Wah, keren ya. Pangkalalang itu sudah jadi cerita dalam tulisan kamus Pangkalalang. Nah, kita tanya kan belau ini ya, istilahnya sejauh mana belau bisa nyebute bahwa belau bisa tahu semua tentang cerita-cerita di Pangkalalang kayak gitu. Kiapa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak Tanti. Malam ini ya. kita langsung genjreng. Beliau berbaju kuning, saya berbaju merah. Bukan politik ini. Oh iya bukan. Tapi Kita memang merah dan kuning mewarnai tentang hati kita masing-masing. ceria Kak ya. Ceria Iya, itu semangat. benar. Semangat ya. Sesuai dengan judul kita Iya. malam hari ini ya, belajar kisah Pegaloran ya, karena lewat kamus Pangkalalang. Karena Iya. kalau kata Kak Wati tadi sempat kami bincang-bincang, sebenarnya ini cerita keluarga. Iya, betul. Tuh, Iya. cerita keluarga saja yang kakak rangkum dalam sebuah tulisan. Mungkin langsung Kak Wati bisa cerita lah gimana. Iya. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam kenal. Nama saya Sri Nilawati. Saya asli dari Pangkalalang, lahirnya di Pangkalalang. Tembune di Pangkalalang. Pangkalalang. Saya nulis cerita ini sebenarnya cerita ini ditujukan untuk belau tua. Oh oke. Iya, belau tua. Bapak saya almarhum, namanya Bapak Abdul Wahab Karim Rahman. Abdul Wahab Karim Rahman. Atau biasa dipanggil Pak Wahab KR kalau orang Pangkalalang kenalnya. Iya, artinya aku ukan tembunek jadi Pangkalalang, kenal dengan nama besar belau. Iya. Terus gimana itu cerita-cerita? Jadi ini cerita sebenarnya didedikasikan untuk beliau. Iya. Karena kami tinggal di Pangkalalang, dari lahir di Pangkalalang, jadi ini cerita ngerangkum keluarga kami, sebenarnya perjalanan hidup beliau. Iya. Tapi aku kemas dalam sebuah novel. Iya. Kenapa aku kemas dalam sebuah novel? Biar lebih nyaman nyampaikannya, ceritanya istilahnya. Kalau cerita kalau cerita tulis-tulisan biasa kan agak susah masuknya ya. Kalau novel kan kita mungkin banyak orang yang suka baca novel. Benar, gitu kan. Ya, makanya aku kemas dalam sebuah bentuk novel dengan background Pangkalalang sebenarnya. Iya. Background Pangkalalang ini aku ngangkat cerita toko-toko Pangkalalang. Iya, ada toko Pangkalalang juga, legenda-legenda di Pangkalalang. Seperti Ki Keri, Ki Semail. Aku masuk semua di situ. Ki Keri paling terkenal kan, soalnya emang sekarang kan kelihatan kan modelnya Kak Tanti jago makan dari body. Iya. Iya. Semail yang tukang rujit dulu. Jadi Semail mungkin aku enggak gila kenal kalau kalau abang-abang mungkin. Iya, tahu. Ngerti rajin berujit gitu ya. Kan di Pak Mangga dulu kan. Iya, di Pak Mangga ya, ininya ya. Terus perjalanan beliau tuh kerja di PT Kia juga. PT Kia. Aku ini guys juga yang ada di luar Belitung, ini kita nak cerita juga tentang keramik Belitung ya, betul. PT Kia ya. Di sini, karena beliau kerja di situ kan dulu. Iya, betul. Terus PT Timah juga aku masuk ke sejarahnya sedikit, karena dasar dari museum juga ada di sini juga. Museum, kan? Wah keren. Jadi sekitar Pangkalalang lah.
Iya, banyak iya, masih iya, di iya. Pangkalalang. Karena beliau juga hobi foto kan dulunya. Hobi moto. Iya, hobi potret. Jadi terkenal di museum juga tukang foto kan Pak Wahab keturang Oh, kan. iya, 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 iya. Iya. Benar, benar, Jadi itulah benar. semua jadi aku rangkum ceritanya berdasarkan apa nama perjalanan hidup keluarga kami Perjalanan lah. hidup. Keluarga kami intinya gitu. Betul, betul. Itu sebagai pembukaan Iya, kakak betul, ya. Jadi guys ya, sebenarnya ketika Kak Tanti tertarik untuk kemudian mengajak Kak Wati untuk tampil di podcast Kelakar Pak Itam, satu karena pangkalalangnya, Iya, betul. kedua karena tidak mudah bagi mungkin kita semua untuk cerita tentang autobiografi keluarga. Iya. Ya, bukan kita nak bahasanya apa nyebut begaya gitu Kak ya. Iya, betul, Tapi Kak. cerita keluarga ini kalau kita ceritakan hanya ditutur, dia Betul, pasti Kak. akan hilang Betul, dari makanya ingatan. jadi ini Nah, tujuannya kemudian untuk ini ya, dibukukan. aku bukan Minimal nanti dengan anak cucu ya, gitu betul. ya. Generasi Aduh, berikutnya luar kan bisa biasa. tahu Iya, paling enggak iya. sekitar Pengalalang tuh seperti apa Betul, dulunya. betul. Ada pabrik karet dulu yang sekarang Ada jadi pabrik iya, yang karet. sekarang Ada jadi cerita khusus pabrik karet ya? sedikit Betul, betul. sedikit cerita tentang pabrik karet yang sekarang jadi hotel Hotel Grand Tropica. Grand Tropica, betul. Lah di situ Oh, kan iya, dulu iya, pabrik iya, karet. iya, Ah, iya, itu iya. sumbernya saya juga dapat dari toko-toko Belitung di sini, dari Pak Sihan dulu, almarhum Kasihan Pak Sihan. almarhum. Iya. Jadi kamus Pangkalalang ini saya ngambilnya apa? Narasumbernya juga kayak pantun itu kan dari toko-toko di Pangkalalang ini kayak Bujang Belantu itu pantunnya dari beliau kan ada bapak dulu tukang pantun juga kan. Oh iya, Banyak ya, profesi kelupa beliau nih. gambar Bujang Belantu teh bawa ada ikat di sini ya. Iya, Bujang Belantu. Oh, Jadi kan waktu iya, itu iya, posisi iya, aku iya. nak cetak buku bapak lah almarhum, jadi aku Betul. ngambil pantunnya minta tolongan beliau untuk masuk di Oh, buku gitu oke. dan Ya, dan kelupaan aku alhamdulillah ngajak belau ya. beliau Belau lah istilahnya Isa tampil di iya, seru kan beliau itu. podcast kami. Iya, iya. Nah, ini kadang-kadang tadi ada pertanyaan dari Bang Bedu tak ya. Iya. Ini narasumbernya oke gitu semua Iya, ya. semuanya. Kadang-kadang kalau Kak Tantine mikirnya kayaknya kayak dituntun gitu untuk ngajak orang-orang ini semua. Iya. Ya. Dan saya benar. alhamdulillah juga sangat berterima kasih kepada para narasumber ini ya. Iya. Karena saya juga walaupun penulis di sini saya juga masih banyak kurangnya gitu Kak. Makanya iya. saya juga dapat ilmu dari beliau-beliau itu, Pak almarhum Peter Rozi terutama, Pak almarhum Sidik kan. yang Almarhum sudah, Sidik banyak ya. dari mereka narasumbernya yang masuk dalam buku Iya, ini. alhamdulillah lah tepat lah kini kita Iya. beri apresiasi malam ini kepada para tokoh yang memang masya Allah Iya, mereka Masya Allah, adalah benar-benar. orang-orang budayawan Budaya Belitung yang istilahnya yang karyanya sungguh sudah juga tidak luar diragukan biasa. lagi dan Betul, mereka betul. semuanya saya salutnya ikhlas menjalaninya gitu. Ya Itu Allah yang betul. kalau orang-orang dulu tuh kan gitu Kak ya, Iya, ikhlas gitu. iya. Kayak istilah yang penting aku senang aja nggawekan ini misalnya Nah, kayak almarhum Sidik itu itu. kan sama bapak itu kan berebut lawang kadang-kadang enggak dibayar tapi mereka senang aja Nah, gitu. itu Iya, dia. jadi Biar hal-hal kita hari seperti tidak itu, tahu lah ya. nggak tahu Kak. Benar. Jadi hal-hal seperti itu yang kita Benar, ambil benar. gitu kan pelajaran dari Iya, mereka iya, itu iya, kan. iya. Kayak Iya. Pak Peter Rozi itu kan beliau mengangkat kata-kata Belitung yang sudah mungkin anak-anak sekarang sudah nggak begitu tahu Iya, kan. iya. Jadi istilahnya Iya, ada tambul betul. ini Kak ya. Tambul kami kebetulan ukan makanan Belitung, mungkin makanan kekinian. Jadi guys yang ada di live TikTok, mau nak meri makanan Belitung kuang lah kami tunggu ini. Tapi nak kan meri khasnya Belitung ke sini gitu Tahu ya. bebek sekarang tambul Kak ya. Nah itu tadi kalau gitu kita mulai cerita dengan kedai Kik Keri ya. Kedai Ini. kiri Kak. Karena tambulnya lah datang. Cerita kedai Kik Keri ini nok paling menarik Iya, ya. betul Kak. Cerita apa ini nok paling menarik? Kike ini aku masuk ke sini karena cerita belau tua kami itu ketemukan umak aku di situ cerita Oh, Kak. Iya, cerita. keren. Masya Allah. Jadi mak aku tuh kan asli orang Gantong Kak. Oke, iya. Tapi keluarga banyak di sini gitu kan. Nah, suatu hari kayolah umak aku teh ke Tanjung. Sore-sore waktu itu bulan puasa. Iya. Kayolah ke Tanjung. Beli jajak lah ke kedai kikeri kan cerita. Nah, bapak aku dulu itu kan Pak Wahab itu tiap sore kan nongkrong situ misal gawe sip malam apa gitu Iya, kan iya, nongkrong iya, situ iya. Kak Iya, nolong iya, kikeri lah biasa gitu kan. Iya. Kan di kedai kikeri itu kan ada bangku panjang gitu sebelah Bangku dulu. panjang, ya? Jadi duduk nongkrong gitu. Iya. Selain bebek muda zaman itu gitu kan. Iya, benar. Posisi kedai Kik Keri di mana? Biar muda zaman sekarang nih kalau tahu. sekarang mungkin lah jadi BPJS BPJS ya, Tenaga Kerjaan. sini yang Pangkalalang Pangkal Jalan. sini, Jalan ini. Sudirman mun Betul, sekarang ya yang penyebutnya. BPJS Tenaga Kerjaan di situ. Oke, Di di situ situ dulu kedai posisinya Kik kan. Keri. Betul. Oke, di situ. gini.
live TikTok, mungkin ada yang dari Bandung, Jakarta, Solo, Amerika Serikat ya. Kalau Mika nak ngenang suka cerita tentang Belitung, Iya. kita mulai nih jam segini sampai seterusnya ini kan cerita. Oke, lanjut Kak tentang Iya. pertemuan Kisah nenek kan kakek. Kakek dulu. Mungkin ini cucu-cucu bersama harusnya nonton ini. Lah kami ada tadi Kak. Lah disuruh ya. Disuruh. Gimana. Jadi cerita, jadi ngayong lagi sa rumah aku ke situ. Kan sepupu kisah orang Pangkalalang juga kan ngayong ke situ. Dilihat dari bapak aku kan kalau bapak aku kan tahu nih pembeli-pembeli yang biasa tiap hari beli kedai apa langganan gitu ya. kan langganan Kek keri kalau ya. dilihat bapak aku ada orang baru nih. Gitu lah cerita. Laga ini gitu ya. Soalnya kelihatan anak laga. Jadi laga ini anaknya tuh. Jadi tahulah bapak aku Kak ya. Jadi kan cerita lihat kan kedai keri teh keluar pantun ya kisah Kak. Keluar pantun ya Kak. Coba kita baca. Jadi aku baca kan Kak ya. Kata bapak aku tuh waktu itu, marang mengkuang marang nanga. Diparang habis sampai tangkainya. Mun kuang abang nak bertanya, adek nok manis siapa namanya? Dah gampang zaman itu. Jadi mak aku tak kisahkan pangkepis lain dong kata kisahkan dengar itu Kak ya. Tapi gimana malu Kak cerita kan tahu lah. Nah mak aku itu kan dulu rambut panjang Kak. Panjang sampai ke pinggang apa bawah nama gitu. rambut panjang tuh zaman dulu nyebutnya Apa ya? yang terurai bukan? Jadi dan itu ada kode Kak. Ada kode. Ada. Jadi rambut panjang tuh Kak. Aku cerita juga di buku ini Kak. Jadi rambut panjang tuh kalau dikepang Kak, kalau dilampirkan sebelah kanan, dia kan kepang sih kok dilampir sini gitu nih. Tanda. Nah, tanda itu lah nikah Kak. Lada laki. Gitu. Nah, kalau dilampir di pegang kedua kiri kanan itu istilahnya lah apa nama? Landa ini lah nikah Kak. Kalau kanan lah nikah. Kiri kanan lah nikah. Kiri kanan lah nikah. Nah kalau kiri lum Kak. Agak kiri garis. lum. Kalau ini janda Kak. Kok kanan janda? Oh gitu. Oke. Ini kiri ini lum ada. Okay. Nah aku tuh dilampirlah sebelah kiri cerita. Itu yang kode tuh ya. Jadi bapak aku tahu nih, ini Gidayang nih cerita. Benar. Jadi jadi langsung lah beri pantun dari bapak aku tuh kan. Rupa nak nyawa dek kiri Kak. Kiri kan zaman depan ibu pantun gitu. Gitu. Tapi ini sih aku olah sebagai anak sebenarnya ya. Sebenarnya mungkin realitasnya kiri waktu itu ndak anak juga gitu. Tapi kan biar untuk menarik waktu itu Kak. Jadi aku sampaikan kata kiri waktu itu ngelimbang timah di TK Mini, besangu lempar dalam keranjang. Mun de rumah lade bini, tapi di luar ngaku bujang. Waduh, nak gitu gawat itu ya. Tapi ini ada cerita jajak sambil maksud bela sambil berjualan gitu ya. Berjual jajak Belitung zaman dulu kan jajak Belitung. Kan lalu berjual kue pancong Kak. Ayo. Kalau kikir itu sambil berjual jajak sambil buat kue pancong, makanya belum sibuk waktu itu. Nah, bapak aku lari nyentuh nulung-nulung zaman itu. Gitu. Kue pancong kan sih kue terkenal Belitung. Iya. Islam sekarang nyebut kan. Sekarang. Kue Belitung tuh terkenal lah, kue abu, kue apam, kue putu, kumbu kaca, ulen-ulen, ipo-ipo, gitu-gitu kan. Kita beli yuk. Ipo-ipo kayak ulen-ulen gitu kan. Nama jajak atau berulang dua kali. Ipo-ipo, ulen-ulen apa gitu. Itulah. Iya. Semua ada di kedai kiri. Ada Kak zaman itu. Iya. Jadi terus Aci main balas lagi, tapi Uma enggak ngebalas gitu. Dah pandai. Dah pandai belum batun, belum enggak senyum-senyum lah istilah zaman itu. Itulah cerita. Jadi awal mula. Nah, aku ceritakan di buku ini. Jadi aku ngangkat cerita kedai kikeri Kak. Dan memang benar mau aku tuh kenalnya di situ pertama. Cuman kan aku kembangkan di situ ceritanya. Jadi ada palas mantunu apa segala macam kan belum tua kayak gitu. Iya. Cuma kalau realitas sih sebenarnya nggak ketemu biasa. Tapi aku memang Gidayang waktu itu ketemukan bapak tuh kan. Ada cerita penanda kode kiri kanan. Iya ada Kak. Makanya mantap. Bisa diceritain semua biar kini orang bertanya di mana dapat bukunya gitu kan. Nah, istilah. Terus kedua nih cerita tentang Utopos. Ya betul Kak. Kalau Utopos nih zaman dulu, kalau Utopos itu kan istilahnya Uto yang mau surat-surat, Uto yang mau surat-surat.
gantung kekawilasi dulu Kak. iya. Dulu kan dari sebenarnya itu PT Timah Kak. Uto Oke, PT Timah. Uto PT Timah. Uto Pos tuh Cuman Uto PT kantor Timah. pos ngontrak lah istilahnya zaman itu. Aku juga dicerit dari panjang aku Kantor yang pos ngontrak. untuk bawa surat itu. Karena kalau Uto Pos sendiri kan zaman itu belum gila Kak. Mhm, Uto aja gitu masuk zaman itu mobil kan. Jadi karena PT Timah kan tiap hari harus ke kawilasi dia kan, di Kampit, di Manggar, digantung. Dia kan dari kawilasi dulu kan. Nah, jadi surat-surat itu dititip lah, misal berapa kantong gitu. Surat cinta juga itu berarti maksudnya ya. Iya betul, ada surat cintanya di situ kan. So Karena sweet. emak aku tuh kan, sekarang iya so sweet lah ya. Jadi emak aku kan lah waktu itu pas bulan puasa ke rumah Kikeri itu kan, nah balik misalnya balik, jadi lewat surat-surat lah berhubung atau kisah kan. Untuk pos itu, jadi istilahnya untuk mobil pos benar orang cuman kan kita nyebut pos kan. Enggak benar lah ini. Kita kan cerita bahasa Belitung. Iya. Be orang-orang nokan mace harus minta translate gitu ya. Iya. Karena itulah, karena dia mau mau perlengkapan mereka untuk ke kawilasi, misalnya mau apa segala macam Kak PT Timah atau PT Pos itu nitip lah surat ke beberapa kantong, misalnya nitip paket-paket zaman itu Kak ya. Nah, aku tahu cerita ini dari panjang aku yang kerja di kantor pos. Jadi aku tanya, iya kok bisa almarhum juga, iya. Jadi sumbernya dari beliau, kata beliau memang ini duduk ke kantor pos tuh nitip surat ke beliau PT Timah. Makanya disebut Uto Pos, sebenarnya kan punya pos gitu kan, punya PT Timah gitu kan. Nah, tapi orang-orang tahu Uto Pos kan kata surat sini kan gitu. Gitu. Jadi nerima di sana surat cinta teh. Iya digantung, mak aku digantung kan. Jadi Acimen bebalasan pula udah itu. Wah Kak, rajin ngirim-ngirim, mak aku kan rajin juga ngirim paket, misalnya ngirim sayur, mak aku di sini digantung kan rajin ngirim ginjer ke sini gitu kan. Bapak aku tuh rajin gitu dapat ginjer zaman itu kan. Jadi ceritalah di surat Kak. Ada surat kan. Di situ diceritain surat. Ini cerita tentang cerita sejarah sebenarnya lebih banyak ya. Iya saya Kak. Karena iya. PT Timah adalah perusahaan tambang Iya, timah jadi milik aku negara. detail ya Kak. Jadi yang tahu tuh, yang baca tuh tahu gitu sejarah museum, aku cerita sedikit-sedikit walaupun tidak detail Kak ya. Tapi garis besarnya aku ceritakan di situ gitu. PT Timah atau asal ini museum. Yang ada rumah pimpinan PT Timah Tuan Iya, Kuasa betul, ya. Kak. Ya atau yang Hofdate Administrator ya. Bahasa Belanda Kak ya. Bahasa Belanda itu Kak. Berseberangan dengan Masjid Al-Ihram. Nah, itu kan ini kan komplek sekarang ya, betul. Komplek Okay. PT Timah lah itu, lokasi elit zaman itu Kak. Tanjung betul. Pendam kan. Nah, di sini hanya ada cerita tentang apa namanya? Bahwa belau tua itu memang tapi tidak digambar Kak ya, foto-foto belau tua. Foto-foto tidak ada lagi. Ada sih Kak. Makanya rencana kan waktu itu kami nak belau kan banyak foto-foto ya, karena belau tukang foto. Jadi kalau memang ke depannya ada sponsor misalnya kita ngadakan pameran di Pangkalalang dan foto-foto Pangkalalang. Di sini lah. Iya boleh, di sini boleh Kak nanti. Buat. Iya, pameran di sini kita buat karena kan foto-foto Pangkalalang tuh banyak zaman itu bapak aku tuh Kak. Dari kegiatan Pangkalalang Lumbung Ngume. Lumbung Ngume lah dari zaman dulu. Kak ada lumba istilahnya macam-macam lah di Pangkalalang, lumba nyanyi-nyanyi zaman itu kan. Lengkap Kak. Jadi ada dokumentasi ribuan lah ribuan foto. Kami susun gitu kan. Lah digitalisasi? Iya, belum digitalisasi. Iya, tapi masih terpelihara dengan baik ya. Masih karena bapak aku dulu memang disusun rapi di beliau ya, di albumnya Siko-Siko. Kan belau Kak. Nah itu. Aku baru ngeh juga gitu ya ketika awal kita nak cerita tentang buku, sebenarnya lupa aku bahwa belau tadi tukang foto gitu ya. Ada juga dapat cerita itu dari belau tua kami gitu ya, bahwa ini gini gitu ya, termasuk yang apa nama tadi cerita tentang seputaran Pangkalalang tadi, itu ya. Ini paling seru juga Tegila ya Pancor. Betul lah, ini rumah kami Kak, Tegila ya Pancor. Ya kata orang teh ya lepas tangan anak turun Tegila, lepas laju Kak. Kemudian itu lepas. kan dulu kata emak aku itu jam segila Kak itu. Ini meskipun sekarang saat ini air Pancor termasuk agak nunjam tuh sebenarnya lalandai ya. Lalandai. Nah, rumah kami kalau Kakak lihat rumah kami yang sekarang yang belau tuh, itulah dulu dasar itu Kak. Jalannya. Iya benar tinggi kan rumah kami kan setengah lah itu dari jalan jatuhnya kan. Nah, itu aslinya di situ dulu. Bawah itu sambungan jalan gitu dulu. Dan di situ ada air kan?
Ada ai Lagi sebelah ada Kak. ai Ada sekarang. Kak, ada Oh, ai Arongan. Itu ai tempat kami Arongan, dulu banyak kenang kan Kak. Bebason, Macam-macam lah Kak. bebiakan. Ah, macam-macam lah Kak di situ Oh Kak. ya Allah. Ini Karena dulu kan baru 3 materi nih Mika. Ini kan banyak lagi. karena di situ kan dulu sagu kayak dulu kan belum Batang kicam sagu. sekarang belum diano kan belum ditalut kayak jam sekarang jadi istilahnya semua tuh di situ dulu dari belau tuh kata belau tuh naik ke tangin dulu kan lampu belum ada zaman itu Kak ya jadi mau naik ke tangin dari atas tuh nak berbunyi Kak jadi aku cerita juga di sini nak berbunyi nak bersorak gitu aku lalu misalnya gitu Oh, dari atas gitu. gitu juga kalau udah gitu Kak Beterpaan. apaan gitu Karena kan agak sejalur itu iya ya. betul dan tanah jalannya enggak luas Dak zaman itu ada kan misal pakai senter ke misalnya. ya ada yang Kalau tidak pakai salah kan senter, lampu pakai tuh lagi lampu. ada lampu Iya. sepeda ponik tuh kan ada lampu Belau tuh waktu itu lampu udah ada pulaan ketanging kisah. Gandeng rumah aku tak kisah kan. Oh, iya, dari iya, jadi iya, dari jauh iya. lah bersurak kisah kan. Nyuruh Jangan sampai, ngaleh, masuk ngaleh. dari atas gitu kan. Zaman itu kata. Itu cerita Iya, dari rumah iya, aku iya. gitu. Tadi beberapa orang sudah aku ajak untuk benar-benar nonton live ya, terutama misalnya no ngerti zaman dulu tegelek pancor Iya. main apa aja jurang teh zaman ari agi puasa toh. Iya, Kelahar, main kelahar. kelakar Kak. Ngeri tiap hari Itu. Kak. Itu selama sebulan toh full Selama itu. sebulan Biasa itu juga itu. nyaring lah bunyi Dari ya atas gitu ya. terus sampai ke bawah kan ngeri laju itu kan. Iya, benar, Jadi benar. kami itu lah jadi makanan sehari-hari lah. Termasuk cerita agak sedih gitu misalnya terjatuh bang bandar gitu. Banyak kejadian kan Tegila itu Pancor tuh terkenal juga dulu banyak rajin mobil-mobil jatuh di situ dulu kan Itu mobil karena tikungan maut kan di situ ya atas. betul atas sedikit istilah kata orang Itu banyak cerita-cerita iya yang agak magic gitu. dan itulah ai karet kan dari Ai situ kan karet. jadi ai Pancor kan aliran dari ai karet tadi Ai karet ya Yang dari di yang Grand hotel, Tropika terus ke situ. pabrik karet nah pabrik karet itu kan tiap malam Jumat itu nguras di Kak nguras bak dia Oh gitu. Tiap nguras bak malam. dan Kenapa harus malam Jumat? enggak tahu mungkin itu tradisi kalau kan Oh, perai. Perai. mungkin Pak perai Sabtu jadi Oh iya jadi iya iya. dikuras gitu dan air kurasnya itu dialir ya lewat air pancor itu tadi Kak sampai ke baro kan dan air itu tahu sendiri lah bisa mencuci karet kan baunya ngeri Kak Iya, iya, dan iya, itu benar, sudah benar. jadi semacam budaya disebut masyarakat itu awas malam Jumat gitu jadi malam Jumat di Usah bebason. usah bebason usah turun nyuci kayak arong baju, usah turun kayak Iya. arongan. Iya. dan aku dapat benar. cerita ini dari Pak Sihan malahan Kak aku tidak tahu cerita iya dari almarhum Iya. kalau itu cerita dulu. Penguatan terhadap cerita-cerita tadi ya. Betul, jadi bukan sekedar legenda, memang ada cerita kata beliau itu dari ai karet itu dulu kata beliau. Jadi kata di tiap malam Jumat jadilah kode-kode awas malam Jumat gitu kan. Mungkin itu sekarang kan lain cerita kode malam Jumat Iya, kan. iya, Mungkin iya, baru iya. zaman itu. Karena ai itu teh nak dibuang Sebenarnya termasuk idang nakut teh biak-biak kan Betul. berbau malam Jumat Iya, asa keluar betul. gitu ya. Betul Udah juga bisa itulah jadi bau-bau pas malam gitu Jumat kan. kan enggak ya? Iya iya itu artinya cerita. sebenarnya nyuruh Iya. di bang rumah ngaji. Tapi saya iso Kak, lah no Kak, lah bersih Lah pula. bersih kata. pula, ya? Lah bening pula. Oh, Jadi cuma untuk oke. buang itu aja dia kan, Oke, buang ke oke. baru kan. Kalau sekarang tuh kita pening ai aronganto karena tambang timah. Iya betul lah no sekarang kan. Iya gitu ya. Jadi Kalau itu malah Nah, masalah. tapi sedih arong kami itu lagi bening enggak sekarang? Oh, lagi ya? Lagi terjaga lah bening. Karena kan Oh. lah dibersih Tahu juga. ke nama-nama ai itu ini ai siapa ai apa kata orang tuh Iya beda-beda. ada nih air naik yum di atas tuh. Di air naik yum. Banyak kalian kami itu naik pancor itu kan. Ai pancor. Banyak lah Terus situ, Kak. sampai ujung sana tahu. Ngapa disebut air pancor? Karena dulu ada air ngelancor kalau Pak. Kalau air Belitung kan rata-rata nama tempat air Kak. Iya. Nah, aku dapat juga cerita dari Pak Sihan juga ini. Kenapa ada air? Karena dulu ada air ngelancor di situ. Pipa bucor itu Kak. Pipa apa nama? Pipa yang dari pabrik karet. Pam. Oh, Pipa pipa pam. Bucor. Jadi nggak Bukan air terjun, bukan. Bukan Kak. Oh. Pipa bucor itu. Jadi ngancor kan ke atas kan. Oh, mungkin gitu. itu sebagai pancor. Nah, kita main saga kan Iya, karena iya, banyak iya, batang iya. saga. Iya. Jadi kita kata Pak Sihan dulu, jadi orang Belitung tuh nama tempat tuh berdasarkan apa yang terjadi di sekitar gitu. Iya, betul. Jadi kalau Pangkalalang apa? Enggak, ini air Kak. Oh, ini air. Kalau kata air pasti sekitar. Pancor, misalnya air apa gitu kan. Jadi Iya, yang iya, iya. berdasarkan sekitar. Pancor tuh air. Jadi ngapa jadi nama apa? Lama Pak, aku ingat lagi kecil itu Pak. Lama Pecah pipa tadi juga, pipa salah. tadi. Lama Jadi Pak, benar, zaman ya? itu. Mungkin benar suat dah pecah pula kalau gitu. iya, Jadi lama iya. kami kecil-kecil mandi situ, belabor-labor situ Pak. Belabor-labor. Iya, mandi. Iya, situ. iya, iya, iya. Gitu cerita kalau air pancor ya. Kalau air pancor ya, kan air lainnya. Terus kalau air pancor sendiri kan apa namanya? Meliputi daerah mana? Misal orang nyebut air pancor sampai ke tikungan maut dari ujung Iya, sampai ke Sini? terminal ya, simpang terminal itu sampai kan. ke simpang terminal. Itu lagi air pancor. Iya, sebenarnya kata Pak kalau aku tidak salah ingat ya kata Pak Sian dulu, sebenarnya tegil air pancor, no jebol air pancor itu sama nih sebenarnya Kak. Baru. Nah, situ sebenarnya aslinya. Oh gitu. Iya, cuman lebih terkenal ke sini.
Oh, berarti Ah. orang nok tengah-tengah itu orang ai pancor teh Ya itu betul, itu sebenarnya. antara ai arong ya. Setahu aku juga nok diam di daerah antara Gang Ganteng ke sini itu orang ai pancor Orang ai itu. pancor. Nah, itulah sebenarnya tegilai pancor no pertama, no asli itu di situ ke tempat sihan dulu sejarah. Cuman lah ke sini-sini kan mungkin ini jalan no gede utama ya. jadi orang lebih ke sini kenal gitu kan. Jadi disebut tegilai pancor di situ gitu. Iya, iya, iya. Kak, kita nih agak deras, Kak, bercakap totola nomor 3. Iya. Ya karena sebenarnya cerita ini seru. Kalau misalnya apa yang bagi pertama aku nak nanya bagi kakak Iya. belau ya orang tua ini sampai kakak nak nulis cerita itu apa ini kakak apa namanya Pertama, ingatan kakak terhadap sosok belau Iya. itu sendiri. karena pertama saya unik belau itu kak. Oke. Unik itu karena apa ya? Belau itu banyak kemandai kata orang dulu Oh, padahal oke. sekolah nggak tamat SD nggak tamat kak belau itu Oke. asli. Tapi satu yang sulit, belau yang aku salut tuh, belau hobi membaca kak. Oh, Hobi benar baca. Itu Iya. yang mungkin nurun ke kami anak-anak ya. Betul, Jadi betul, kami betul. dulu dari aku kelas 4 SD aja lama Wiro Sableng kak zaman itu. Buku-buku novel apa tuh Iya, dibaca iya, zaman itu. iya, Raja iya. Wali Sakti apa buku-buku Intisari zaman itu kak belau. Iya, 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 iya. Jadi Dan itu ada istilah- di rumah semua. ada walaupun kami zaman itu miskin kasar kak ya. Tapi maju itu Buku rajin. tuh istilah Ya betul. Jadi konsumsi benar gitu ya. belau tahan nyewa kak dulu kan di pasar rata atau kan ada dulu ya itu apa penyewaan buku gitu kan. Oh, iya. Kios-kios buku zaman Nggak itu ya. ada sekarang ya. Nggak ada kak, jadi ada kios buku dulu jadi belau rajin minjam, bawa ke rumah kami maca gini kak, Intisari apa segala macam majalah-majalah gitu zaman itu. Itulah akhirnya buat aku udah itu belau itu kan ya, karena tadi banyak kemandai berbalas pantun istilahnya kan. Jadi itu moto sana sini Moto sana istilah, sini, iya, ya pasti gawe. akan ketemu dengan banyak Banyak orang, nyerita heeh. siko-siko orang teh Iya. ya tentang Jadi itulah tadi ya cerita Dan Kamus masa lalu. Pangkalalan ini sebenarnya gelar untuk beliau. Jadi belau itu digelar Kamus Pangkalalang. Belau justru digelare Kamus Pangkalan. Iya, justru itu. Makanya Kamus Pangkalalang itu nama beliau, julukan untuk beliau sebenarnya. Saking belau tuh tahu. Karena Jadi tahu menak daerah bertanya. Pangkalalang. Nah, dulu kan belau ini kan rajin orang minta tolong buat KTP gitu kak. Biasanya kan orang zaman dulu kan buat Iya, KTP iya, kita minta iya, tolong kan orang kan belau di kantor desa kan. Iya, iya, Bantu iya, orang tuh iya. di kantor desa juga. Jadi minta tolong buat KTP misalnya. Iya. Jadi atau nanya-nanya alamat. Biasa orang ke situ ke belau rujukan gitu. Iya, benar. Apa istilahnya lari ke belau. Jadi makanya belau dak belak Pak Ahmad Hamzah disebut Kamus Pangkalalang tuh. Kata Nyebut belau. teh belau teh. Iya, orang-orang dulu tuh nyebut Iya, belau. iya, tuh. iya, Karena belau tahu gitu daerah Pangkalalang. Di mana ini, di mana tahu belau. Nah, Iya, itulah iya, dasar. Jadi aku tuh istilahnya buat anak tuh belau. Dasar pertama sebenarnya aku waktu itu nge-share di Facebook kak. Tahun 2017 November lah kalau saya aku nge-share di Facebook cerita tentang keramik sebenarnya dasar. Awal. Awal. Jadi oke. ternyata respon orang-orang keramik yang mantan-mantan anak-anak PT Kia kan banyak kenangan tuh mereka. Betul. Jadi kak buat buku. Oh ya aku pikir juga waktu itu kan bapak agak ada kan. Jadi aku wawancara lah beliau waktu itu kan. Itu awalnya. Iya. Dan respon orang ya alhamdulillah sih. Iya. Tadi ada seorang teman biak Pangkalalang juga laku share kalau malam ini kita nak ceritain tentang buku ini dan beliau adalah yang sedang bekerja di PT Keramik juga sampai sekarang. Dan beliau biak Pangkalalang. Bang Sony, apakah monitor Bang Sony di live TikTok sudah diajak untuk ikut berkontribusi bercerita ya tentang Pangkalalang. Nah, kalau sejarah PT Kia sendiri itu benar-benar kakak cerita dari awal atau hanya sebatas yang disampaikan beliau? Iya, aku kulik dikit juga sih. Gimana itu cerita? Kakak bisa nyerita. Kalau dari buku ini sih aku cerita yang PT Kia itu ya. Apa nama? PT Kia berapa? Bab 57 kak. Bab 5 dan 7 ya? Bab 6, halaman 57 itu. Oh, halaman 57. PT Kia itu kan dulu PT perusahaannya terbesar kedua setelah PT Timah kan betul. beliau. Ada apa PT Kia itu keramik tuh. Itu tenaga kerja kurang lebih 1.200 zaman itu kak. 1.200 tahun sudah sangat banyak, ya? 1953. Sejarahnya aku ambil sedikit dari internet kak. Seorang Tionghoa bernama Oi Chong Chiu, sarjana hukum lulusan Leiden Belanda, mendirikan perusahaan atau pabrik keramik putih pertama di Indonesia. Mr. Oi kalau orang dulu nyebut. Mr. Oi kan. Mungkin nengok deposit kaulin di Belitung banyak kak. Itu belau bini orang Belitung zaman itu. Itulah awal berdiri ya kan. Tapi awal-awal kan PT Keramik ini cuma nyitak
piring, sendok dulu Kak, peralatan makan gitu kan. Nah, lama-lama akhirnya berdiri tahun 68, barulah jadi produsen keramik terbesar se-Indonesia, se-Asia Tenggara zaman itu sampai diekspor keluar. Nah, itu sudah memproduksi macam-macam, wastafel, kloset dan sanitasi lainnya gitu kan, peralatan-peralatan sanitasi Kak. Dan itu diekspor. Nah, makanya PT Kia Indonesia itu terkenal istilahnya jadi pabrik terbesar se-Asia Tenggara zaman itu. Sejarahnya. Kira-kira biak Belitung no ada di jalan keramik sekarang tuh tahu ke Indonesia atau Belitung ini sudah mengekspor keramik? Kira-kira Munda kita cerita. Iya, aku tidak tahu kurang Gitu. ya. Iya, pasti tidak tahu. Kan misalnya kalau disebut kulong keramik, Iya, nggak tahu kulong keramik istilahnya kan. cuma nggak tahu kulong keramik, Iya. mungkin ada bazar, mungkin ada tempat berenang. Kulong ada Kak kulong keramik tuh di situ. Kalau cerita kulong keramiknya ada juga sekilas, kebelah. Kak. Hanya Itu sekilas ya. Itu aku dapat cerita dari Pak Sihan itu. Beliau Iya, kan memang banyak Kak. Betul, Ada, betul. Pak Sihan. Perbendaharaan ini ya. Sumber ilmunya Sumber ya. ilmu banyak itu. Ada aku cerita sedikit di situ. Wah, ini kayaknya menarik ya kawan-kawan yang pernah menjadi orang tuanya di Iya, pabrik keramik, kayaknya ini akan diperbanyak nggak Kak? Atau Insya sudah Allah pernah? kalau misalnya yuk kita perbanyak. Iya, kan, ya. Langsung nulis aja list di bawah ini. Siapa tahu Iya. bisa langsung diperbanyak ya. Iya. Karena kadang-kadang terutama kami di podcast itu sebetulnya memang mendokumentasikan cerita-cerita orang-orang tua dulu. Iya, Kak. Ternyata kakak juga sudah membuat seperti ini. Iya, Ya merangkum, pun kalau seandainya ada lagi cerita-cerita mengenai profesi orang tua mereka di PT Timaka, Iya. PT Keramika yang mungkin berbeda, Iya. karena setiap orang pasti punya cerita yang berbeda. Betul, Kak. Kita Kenangan yang sih- berbeda. kita- ya, kenangan yang berbeda. Hmm. Harus belajar dengan Kak Wati gimana cara menulis gitu. Kalau Kak Tanti nih belum satu buku pun yang dibuat, jadi ini Masya Allah kepengen belajar Iya, gimana caranya. karena hobi dari baca tadi Kak. Oh, oke. Kebanyakan kalau orang hobi Oke. baca biasanya Inspirasi Kak Wati ini sebelum kita masuk ke cerita itu. Iya. Inspirasi Kak Wati untuk kemudian akhirnya aku coba nulis atau kemudian ini gabungan dari cerita-cerita kakak gabungan. Iya, ya? aku cerita Oke. selain dari perjalanan hidup keluarga kami Oke. kan. Nah, jadi aku ngambil cerita-cerita dari tokoh-tokoh masyarakat Ngalalang, terutama tadi itu kayak Kikeri itu kan memang aku kenalkan beliau. Itu Oke. pernah ketemu zaman itu aku Zaman ngalami itu, juga gitu kan ya. iya ya. Ki Ismail ngalami juga gitu. Nah, kayak gitulah yang aku ngambil cerita dari mereka itu aku masuk ke dalam buku Artinya gitu kan. kalau bahasa keren orang-orang penulis buku studi literaturnya Iya, tetap jadi kakak cari iya, aku gitu cari ya. ya. Orang-orang yang pada fase berkompeten di itu. situ. Iya, Gitu, betul, yang betul. mengalami langsung. Terus pembelajaran untuk menulis sendiri ini Enggak, otodidak Kak, sendiri. otodidak. Tulis aja. Cuman ini Oke. masih banyak kekurangan Kak. Jadi aku pernah nanya sama orang yang biasa nulis buku juga. Kalau untuk anunya sih ceritanya lumayan bagus lah kata dia kan. Cuman mungkin kata-katanya aja. Pembendaharaan Ya, kata-katanya nggak masih belum terlalu- banyak. ya. Tapi kan Tahun 2022 Bang. setting Settingnya tuh maksudnya? setting ceritanya Editing. naik turun Pak. Setting ceritanya. Setting apa editing? Setting cerita ada tahun Iya. dari tahun itu Kan tadi berdasarkan cerita cerita dari Bapak. Belau Tua. Ya, Kumpulan bukan. Jadi cerita-cerita satu-satu. jadi Cerita aku satu-satu. jadikan buku gitu Tentang semua yang ada di Belitung. jadi Kayaknya harus dibaca, dilihat, baru bisa nanya. Oke, boleh? Ambil. iya. Sebenarnya perjalanan hidup Belau Iya. Tua karena tinggal di Pangkalang, jadi aku ambil Pak arsip-arsip misalnya. Iya. 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 Lingkungan Pangkalang, PT Timah, Iya, PT Kia, aku tentang masuk itu. cerita satu-satu aja, Tapi enggak satu-satu. detail gitu, Pak. Jadi satu bab satu cerpen, satu bab satu cerpen. Nah, Itu. nyambung Nyambung. perjalanan hidup. Perjalanan Cuman, hidup perjalanan tadi hidup kan. beliau. Di depan itu Ki Keri itu Iya. tadi cerita tentang Perkenalan Belau pertemuan Tua. ibu dan bapaknya. Nah, kayak Utoposte, gitu. Utoposte karena aku numpang dulu Kak. Iya, Numpang karena naik Utopos. kendaraan itu dan naik jadi surat itu. aku Mungkin detailnya. memang kameramen aja harus nanya ya. Kita harus ulang lagi nih cerita ini dari awal. Bukan, nyambung, Mbak. Ini Nyambung. cerita Cerita nyambung keluarga lah, sebetulnya, cerita keluarga. Iya. Sampai mungkin kalau kita melihat di bagian akhir cerita, begitu ya? Iya. Ya, bagian akhir cerita ini tentang apa namanya? Epilog. Terakhir. Epilog ini apa? Iya. Penutup, Oh, Kak. oke, Nah, tentang penutup, obituari ya, iya. kenangan kepada beliau, Iya, itu. Kak. apresiasi gitu ya. Mhm. Karena maksud Kak Tanti tadi, buku ini memang bercerita tentang biografi keluarga. Iya, Oke? basicnya dari situ. Basic, ya. Kamus Cuma- Pangkalalang sendiri adalah
beliau Panggilan untuk panggilan beliau tadi Iya, Pak Wahab PR tadi. saking beliau ini pengetahuan Pangkalalangnya sangat lengkap Iya, ya. betul, kompleks. Kompleks, jadi judul bukunya Kamus Pangkalalang Iya. seperti itu. Sementara di dalamnya juga memang cerita tentang episode perjalanan hidup beliau, Iya, begitu betul, ya, Pak. dari kenalankan Uma, Iya, ya terus tentang Utopos, tentang kerjaan beliau betul. di apa nama rumah ya Tegelai Pancor, kemudian Stadion PT Timah, Pangkalalang. keramik. Nah, ini ada Semua aku juga jelas di situ. cerita Stadion Pangkalalang. Jadi by the way justru yang ingin membaca cerita ini Iya. juga cerita tentang biografi, juga cerita tentang sejarah. Iya, Ya, masukin sejarah. Sejarah Kak. PT Timah, sejarah PT Kia, sejarah Stadion Pangkalalang, Museum kan? ya, sejarah museum. Ini kalau aku itu satu episode Kelakar Pak Itam pun ini setahun bisa kita kerjakan. Iya benar. Ya kalau di Iya. sini ada 12 berarti kalau sebulan siko lah dapat cerita dari sini. Iya. Karena memang dari awal podcast ini adalah memang kita ingin mengkoleksi cerita-cerita Iya, Kak. seputar sejarah Pangkalalang. minimal lah terdekat dari Iya, dari kedai dari Pak Itam, Pak Itam ini. kan, Nah, kedai Pak Itam juga apresiasi kepada Pak Itam kami. Iya, gitu betul. sebetulnya. Beliau juga salah satu tokoh masyarakat Tokoh di sini. masyarakat ya. Pangkalalang. Iya. Karena kan dari musik beliau orang banyak tahu Betul. dan muridkan beliau kan. Betul. Dari kuliner-kulinernya Kulinernya, juga iya. seperti itu. Dari SD 11 Iya. ya. Dari SD mungkin saat ini orang di SD ini lah tua-tua lah beranak bercucu Iya, kan? ya dulu sekolah di sini Iya. makan jajak tang ini Iya, belanja tang benar, ini. Kak. Jadi sebenarnya Lagi jam kikeri juga lah belum. betul kita ndak kompleks kok dalam kelakar ini. Iya. Bukan mesti istilahnya isi materi to sesuatu yang nasional bukan. Tapi ini nasional karena apa? Orang Belitung ya saat ini mungkin langannya lah hidup di mana-mana. Iya, betul. Tapi dengan balik lagi dengan membeli buku ini gitu ya maksudnya Flashback kenangan mereka. flashback kenangan mereka, Iya. Nah, makanya cerita mereka aku rangkum ini seperti kan itu. biar mereka jadi ada ter apa? Dalam satu buku gitu, Iya, Kak. Jadi iya, nyaman betul. gitu orang nak kan gini kan. Nah, men gitu aku nak nanya tentang ini. Ada Iya. cerita juga tentang Gedung Nasional. Mual Ya? iya. Ah, Ini dia pun apa kalau cerita? Gedung Nasional aku masuk ya adalah sejarah sedikit ya. Iya. Cuman benar, waktu benar. itu kami berbalas pantun. Oh, berbalas Keluar pantun. ceritanya. Jadi aku tuh masuk ke sejarah-sejarah di sekitar Pangkalalang itu karena perjalanan hidup kami ada nyangkut di situ gitu, Kak. Betul. Gitu Iya, aku iya. masuk situ. Karena di sana memang apa namanya kegiatan masyarakat Belitung adanya di Gedung Nasional Iya, ya. Di kebanyakan. dalam gedung Dulu itu kan kita menyelenggarakan pameran pameran pembangunan. hari Di jadi luar kota Tanjung itu Pandan waktu itu kan. musik ya. Iya, Kak. Aku saya paling ingat kan musik ya. Selalu mun Kak Tanti tuh beli Iya. kacang. Dulu kayak beli kacang apa rebus ya? kayak Kacang rebus pakai daun gitu simpor ya. kan di Pakai situ. daun Iya, simpor, iya. beli bigi apa aja lu teh nama? biji api itu yang agak keras pengen lupa ada Iya. berang itu buah kayak berangan. buah berangan Iya, kan. nah itu. Kayak daun simpor itu Aduh, kayaknya tidak daging kacang ini ya, tapi iya. menyesal kata bebek sekarang, itu masa lalu mah, gitu kan. Ya tapi kan kita nak cerita ya, Iya. karena anak cucu kita terutama Kak. apresiasi. Ini kira-kira ketika cucu atau anak tahu membuat buku ini maaf beliau sudah sampai berapa? Maksudnya cucunya ada berapa? Cicitnya juga udah banyak kan? cicit 4 Iya, kalau dikumpulnya banyak lah lumayan juga sih iya. dikumpulin belasan dan ini nonton live Iya, itu iya. kayak gitu ya. Iya. Kawan-kawan anak aku Karena kan, ini tadi ini Gedung Nasional, apa lagi ini ya? iya, yang museum memang kan, museum. pilang Kak. Hah? Pilang. Oh, pilang. Pilang juga aku masuk di Iya, situ cerita kan. tentang pilang tuh gimana? Enggak, pilang tuh cerita tentang apa nama ada kuburan di situ kan. Nah, kuburan orang Chinese itu kan. Nah, oke. di situ pilang tuh. Oh, beliau ada Karena juga. banyak orang Tionghoa kan diam di Pilang. Dulu bapak aku tuh kan terkenal juga di Pilang, Kak. Jadi banyak orang mencari alamat nama-nama orang-orang di Pilang tuh rata-rata bapak aku tahu gitu zaman itu. Oh, jadi misal Pilang kan dulu di bawah Pangkalalang ya? ya, Dulu desa Pangkalalang kan? masuk Pangkalalang. Dukong, Pilang itu Dukong, masuk Pilang Pangkalalang. masuk Pangkalalang. Sekarang lah terpisah Nah, jadi Dukong karena jadi kan? Dukong. Iya. Kalau dulu kan oke. masuk ke sini, Kak. Oh iya Waktunya benar, dulu benar. orang-orang nanya alamat misalnya di Pilang, nanya misal orang-orang Chinese dulu, Tionghoa dulu nanya alamat nama ini misalnya kan. Pasti ke bapak aku lari ya nanya gitu. Makanya aku masuk ke Pilang tuh kan.
Namu pilang toh. Oh iya 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 iya. Karena belau tahu dulu Kak. Iya iya iya. Bapak aku tuh kan ya ngukur-ngukur tanah juga dulu di pilang Iya, kan belau iya, kan rajin iya, kan untuk orang-orang surat tanah itu kan belau biasa ngukur-ngukur tanah iya, di iya, pilang iya. di mana-mana kan. Iya, toke toko emas. Iya. Ah, ini nama siapa? Ini anak cucu toke tuh ya. Nonton gak ini? Ah, ini ada cerita di sini. Cerita Oke. tentang umak bapak gitu kan. Iya. Cerita tentang Kalau pasar-pasar dalam dulu itu ada aku masuk pasar cerita dalam? Kak. Iya, zaman itu. Istilah toko-toko Oh, ini dulu. ada khusus pasar dalam gitu enggak? Ada kami kan dulu aku gigi kecil belotu itu kan di keramik itu kan tiap tahun tuh kan dapat gratifikasi istilahnya untuk lebaran kalau di Gratifikasi. bukan gratifikasi apa? Hadiah apa namanya? Bonus, Bonus, reward gitu, Pak. iya, Apa iya, namanya bukan iya. gratifikasi zaman itu. Heeh. Nah, jadi Iya. tiap lebaran dapat gitu. Belanja lah mak aku ke pasar dalam. Nah, di pasar dalam itu kan banyak toko baba perigi apa dulu Nyonya Sengon. Nah, aku masuk di situ Kak. Pasar dalam di atas lagi Ya, kan, yang di sekarang jadi bundaran taman. Satam Iya, kan. Nah, di itu. situ. Itu aku cerita Tadi di kan situ. nyebut tuh apa? Baba perigi. Baba perigi. Kan Jujong kan ada perigi dulu. Iya, iya, tahu, Di situ. tahu. Tengah-tengah ada Nyonya Sengon. Jual baju-baju ada Jual zaman itu baju. kan. Itu Iya, kan ada Baba bakso perigi. apa dulu. Heeh. Kan ada sebelah Kan ada perigi kan ada sebelah. Jujong belah kan. Iya. Kios belah kan paling Jujong Kita dulu. kan kadang-kadang dulu udah ada nama Iya, Nusantara gitu, udah Kak. ada Jadi namanya. misalnya ciri khasnya ada perigi aja, Baba Iya, perigi ya. enggak bernama gitu kan, Nyonya paling Sengon dulu. itu kan. bukan maksud mengejek Enggak, fisik, bukan memang, kan? karena memang Iya. panggilan orang dulu Jadi gitu. penanda akhir Iya. kan? Branding Branding. namanya. Iya. Branding. Iya, iya, itu iya, dulu. iya. Jadi aku ceritalah sedikit gitu kan. Jadi mungkin bebek sekarang bertanya di mana pasar dalam kan? Nah, kan itu enggak tahu bebek kami sekarang. kami sendiri ada khusus episode pasar dalam. Oh, dia dulu kayak. Iya, di podcast ini. Iya. Tapi juga hanya berdasarkan cerita-cerita Iya, gitu iya. kan, enggak Ada foto. detil. Ini kamu tanya mana? Bapak. Pasar dalam. Pasar dalam. Kalau pasar dalam kicamu enggak gila Udah ada. ada. Ke pasar dalam dulu kan, dulu, istilahnya. iya. Kalau sekarang kan pasar dalam Lah pindah ke bawah pindah ke kan. bawah. Apa? Iya, Iya, enggak ada iya. kicau Pak. Enggak ada. Karena Iya. beliau pun dulu fokus di Pangkalalang kalau beliau tuh foto-foto di museum kan Betul, dulu. betul. Nah, orang darat, maksudnya orang darat tuh Orang dulu kan, orang darat tuh kan itu kan nama. Enggak, orang darat itu cuman nama aja itu Pak sebenarnya bukan berarti maksud mendeskripsikan mereka kan. Bukan, orang laut dan orang darat Dulu bukan. itu kan dari zaman kolonial Belanda dulu kan memanglah karena itu penanda sebenarnya dengan orang yang tinggal di Kuta zaman itu kan. oke. Nah, jadi disebut orang Iya, darat. iya, iya, iya. Tapi mereka tidak pernah istilahnya merasa anu juga sih. Apa? Nah, diceritakan di sini orang darat tuh aku ceritakan karena dulu rajin belanja ke pasar. Kami kan aku kan dua turi nongkrong di depan misalnya balik sekolah zaman-zaman lebaran Kak. Ini rajin Kakak umur berapa? Agi kecil zaman itu. SD? SD tahun 80-an Kak. SD. Belum belanja kan. Belanja lebaran puasa tuh tiap Iyalah sekali-sekali ke Tanjung Jurang iya. teh kan. Jadi Iya, sekali belanja pas bulan puasa tuh ramai naik mobil kini. Jadi kata beliau tuh dulu Sampai sekarang sih. Iya. Cuman dulu kan lebih ciri khas gitu. Mereka pakai mobil bak-bak gitu Kak, bergantung-gantungan gini ramai kan. Iya, Ramai. iya, iya. Kini balik dari pasar pun Kak mobil lah. Segala macam isi segala macam belanja ke teh kan. atas tuh kan. Jadi dulu kameranya ngitung mobil itu kan bapak aku dulu. Itu kita hitung yuk. Itu kenangan gitu Kak, kenangan di Kayaknya situ. sama saya, aku gitu juga. Belum Karena tuh. kan mobil itu barang mewah. Barang mewah zaman itu Kak ya. Kita tidak punya mobil, berkereta gitu kan. Berjalan hitung, malah. kita hitungnya gitu itu kata bapak aku. Iya, iya, iya. Orang darat belanja gitu kan. Ini apa namanya? Kalau kakak nganggap ini hubungan antara orang tua dengan anak Iya. dengan cara yang sangat berwawasan lah ya. Iya. Kakak mungkin menganggapnya sebagai sebuah perjalanan kisah masa kecil saja gitu ya. Iya. Ya mungkin semua orang punya. Tapi karena beliau itu kemudian mengajak kakak untuk interaksi langsung kegiatan beliau termasuk rajin pegaloran juga gitu diajak. kan Iya, tadi. Kak. Iya, Rajin iya. diajak kemana-mana dia Iya, beliau. iya, iya. Dulu kan saudara saya bisa disebut misalnya ini kenal ini jadi dari Itu belau lengkap? lah. Dari belau lah. Iya. Tiap lebaran biar tak lebaran ngayau gini ini kenale ini begalau jadi tahu gitu kan keluarga apa semua kan tahu ini hubungan siapa ini siapa. Iya, Nah, iya, gitu. ini Jadi umat tahu, saudara. umat saudara perkenalan. Kalau zaman sekarang kan enggak ada kan gitu, lah jarang maksudnya kan iya, ada iya, jarang. iya, iya, Mungkin orang tua masing-masing sibuk juga kan. Benar. Kalau dulu itu jadi kicam jadi suatu kewajiban kita harus tahu nih. Ini siapa kan harus tahu. Iya, Kalau iya, dari iya, dulu iya, gitu iya. kan.
keluarga. Berarti nih di Bang Pangkalalang nih tahu semua lah pokok. Mendulu Menbelau sekarang kita, kan lah banyak. iya. Kita tidak tahu Sudah lagi. gila kita kalau toko-toko lama saya tahu. Iya, zaman aku dulu. jadi dikenal di sini. Terpaksa lah Aci main kaki, Aci main bapak gitu ya baru dikenal orang ya. Alhamdulillah sekarang dikenal orang gara-gara kedai Pak Itam Iya, gitu alhamdulillah kan. lah, Kak, ya. Sebenarnya memang tujuannya untuk begalau Iya. itu tadi. Ada punya cerita yang terkenang benar kan belau toh? Banyak sih kayak yang Banyak belau tuh, ya? ayo. Banyak. Semuanya sudah Iya, aku diceritakan cerita di sini saya justru. kebanyakan. Oh, saking banyaknya. Iya. Berarti nak muat buku lagi gitu misalnya. Insya Allah saya ada. Oh, ada. Iya. Ada tulis. Banyak sih Kak ide-ide Ada cuman kenangan iya. yang masih belum dituliskan. Iya, ada. Oh, oke. Anak kakak ada nak nulis juga gitu. Hobi yang sama, enggak? Belum begitu. Agak sulit. Agak sulit biar sekarang soalnya lah media sih Kak sekarang lah Nah. jarang nulis Nah, gitu. artinya buku ini kita balik lagi, kita bercerita, Iya. kemudian di digital kan Iya, begitu kan? Mungkin betul. mereka akan jadi lebih Agak- tertarik kan seperti itu. Iya. Apalagi cerita digital yang disukai oleh anak-anak sekarang tuh biasa cerita-cerita misteri gitu. Iya, Cerita-cerita gitu. magic Oh, gitu ya, tapi makanya diceritakan, dinarasikan diceritakan, mereka dinarasikan. kan. Kalau Nah. itu mungkin anakku rajin Kak, kalau dinarasikan kayak Itulah di nonton berarti film kan beda dinarasikan sekarang. itu rajin dia, kayak gitu-gitu. Oke. Jadi Oh. kira-kira misalnya ada produser film gitu Iya, ya yang ingin mengajak kakak Aduh. ngebahas ini Iya. ya biar bisa Ada Kak, aku difilmkan. muat Kak, skenario cuman acak lagi ya, lumano. Oh iya, Di background buku inilah. boleh. Waduh, boleh. Kalau ada Kami produser. cuma jadi penantara aja, siapa tahu ada Iya. produser gitu ya. Heeh. Terus terang ini satu buku ini benar-benar tentang bukan hanya Pangkalalang, ini tentang Belitung loh. Iya, Artinya sebenarnya. PT Timah itu Betul, mungkin orang akan melihat judul Kamus Pangkalalang. Iya. Orang pikir hanya seputaran Pangkalalang tidak sebenarnya. Tapi ada PT Timah, Yang PT Kia. keramik itu tadi yang agak banyak cerita tentang keramik. Iya, karena memang, Bapak beliau tuh kerja di bekerja situ, di situ, kan. kan. Jadi detail-detail kerja beliau waktu itu zaman itu kan sama dengan PT Timah juga, ada bunyi peluit tiap kali ganti SIM Iya, kan. kemarin kita ada cerita tentang peluit Iya. ya dari Bang Bule kan. Iya, Jam sama 7 lah, hampir sama peluit. ya. Jadi bapak aku tuh kan kerja di keramik itu kan beliau kerja di bagian stoven namanya kalau bahasa Stoven Belanda itu apa? itu juru api kalau bahasa Indonesia. Jadi bagian oven gitu kalau Open, sana. open. Ngatur Idang suhu. ngebakar Ya, keramik untuk itu keramik tadi tadi ya. ya. Jadi ngatur Oh, suhunya oke. itu kan bapakku gawe itu. Dan ada kisah lucunya Kak, mun Oke, teringat gimana keramik tuh tuh. cerita? Kalau dulu kan mun Belitung nih musim hujan bari-hari aja enggak ya? Bari-hari Oh, ramah iya, gitu iya, kalau iya. dulu musim Betul, hujan betul, ya, betul. apalagi yang jangan ber misal Desember apa gitu kan. Lama. Baju kan aja tidak kering Kak. Baju kan agak susah misal baju sekolah apa gitu. Jadi kini dibawa aku keramik ini. Iya, iya. Dijemur iya. dekat stop dekat api itu kan. Iya, iya. Oh gitu. Bawa balik lah kering gini kan. Sekaligus laundry gitu laundry. di situ. Itu cerita Benar, lucu benar, gitu, benar. unik kejauhan itu kan. Oh, iya, iya, iya. Ya, aku ceritakan Pokoknya juga di sini gitu kan. Idang tidak inginin gawe umak lah gitu Iya, ya. ngurang kayak kan. Ngurangnya. Mak kalau ngume mak dak kering baju-baju mika ada payah Iya, pada anak sekolah. kan. Itu Istilahnya kan fokusnya di sekolah Karena ya. kan dulu kan sekolah baju tau lah Kak ya 2-3 hari Siko, berganti betul, ya, baru betul. jadi mun dicuci dak kering hari Senin anak makai kan lapar nih Iya, kepala iya, gitu kan. benar, Jadi benar, bawa lah benar. di tua gini ke keramik sana bawa ke open dijejer ya kawan-kawan. Dijejer. Itu keramik anak itu almarhum Sidik terus ngulok-ngulok balau tua dulu kan. Nah, kalau almarhum iya. Sidik itu kan kerja bagian packing Kak, digepak-gepak gitu. Iya, dulu. Bang Sidik ya. Jadi mau bapak aku lama baju, kau jangan mau boba ya ke sini kayak gitu. Dah atau bapak aku lah disortir ini gitu. Jadi cuma mau baju-baju no anu aja gitu Iya, kan. iya, iya, Kau sana iya, mau iya, boba iya, kata almarhum Sidik. iya, iya, Itu iya. Pak Sidik sendiri yang cerita. Dibuat lagu dari belau itu. Belum Pak Sidik sendiri yang ceritakan aku waktu itu. Waktu aku minta anu Bapak referensi. foto dulu gitu ya. Oh iya bapak dulu mau gini. Oh iya Pak kami dulu tapi nyaman Pak kami anu baju kering terus kami enggak payah kata kami. Iya, pokoknya lah kacam sekarang lah laundry Iya, gitu laundry kan. gitu Nak kan. cepat kering, nak cepat selesai. Nak cepat selesai gitu kan. Ada unik sih cerita unik kan di situ gitu kan. Dia Tapi cerita di ngebakar situ. roti tidak kuang di situ. Enggak ada gua enggak bayu gitu ya. Tapi itu tidak ada marah bos ke Sebenarnya kalau baju. anu saya enggak kuang Oh. cuman kan mungkin zaman itu Oh, iya, iya, iya. kan satpam tuh lah kenal Perusahaan baik. lada daging ya, Iya. tidak apa-apa. Ada beliau tuh kenalkan satpamnya baik dan oke. mungkin urgent juga waktu itu kan Iya, ceritanya iya, kan iya. supaya anak-anak kan mungkin Iya, juga iya, ada. iya. Dan tidak tiap hari juga Nggak tiap hari kan, gitu paling pasti istilahnya. kan Nggak memang musim-musim lah, no, iya, seperti memang lah itu. kepepet benar misal tidak kering gitu Betul, baru betul. dibawa. Tiba-tiba ada anak keramik lagi yang Mungkin bisa cerita yang lain kata- lagi ya. Itu bapakku itu juga kalau Oh, kata dia. sama lah rupa gitu kan. Banyak kan Iya, numpang iya, iya. numpang juga ayam aku bawa juga esok kayak gitu. Oh iya.
Karena memang nggak belah lah nak megang stofon teh kan. Iya waktu itu. Oh. Iya sip-sipan juga sih belau. Iya, tapi ya, sip-sipan adalah kawan-kawan nak lain Iya, ya. waktu itu. Iya, 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 iya. Gitu. Ya, ini cerita itu kadang-kadang bagian dari sejarah. Ya, ya mungkin beberapa orang tua udah nggak ada lagi gitu Iya, ya betul istilah. lah, betul. Termasuk no misalnya kita cerita Satpam tuh tahu Satpam Pak tak ada Tinggi lagi nama dua. zaman itu Kak terkenal Kak. Orang-orang keramik mungkin tahu nih. Dulu tuh Pak Tinggi. Tinggi orang ah. Jadi itulah tukang nyebrang anak-anak staf keramik tuh misalnya naik staf keramik kan dulu naik Iya, iya, sekolah kan iya. dijemput, Iya, diantar iya, sama iya. kita PT Timah juga lah Kak Iya, ya. Jadi iya. dia ada kasta dulu. Cuman kan kita tidak nganggap kasta zaman itu kan. Iya, Nah, iya, dan aku pun benar, benar. berkawan kan ada kawan aku dulu nama Yoyo kan aku cerita juga dalam buku ini dia juga kerja. Oh, Yoyo Yoyo itu kan keramik. sama kan aku Kak dari SD. Bang Yoyo. Ah. Nonton live ke. Kemarin dia jadi narasumber juga di sini Iya. belah lagi di Jakarta tuh sekarang. Iya. Kalau ada di sini sih langsung OTW belah ke sini. Ya, aku kawan kan belau jadi kan Yoyo itu jadi istilahnya dulu udah ada kasta apa lah perbedaan biar bukan Iya, beda iya, anak iya. bapak dia kan dulu atasan belau tua gitu bapak Yoyo tuh jadi rajin ngayok ke rumah dia kayak dulu Oh. dia pernah rajin ngayok ke pancor main-main air apa segala dulu kan Yoyo tuh itu jadi banyak kenangan juga gitu Kak. Iya, 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 Dan iya, dia, iya. Nah makanya bagi orang-orang yang kemudian punya itu tidak semua orang bisa menuliskan ya seperti itu tentang betapa intinya gini kakak yang dari otodidak menulis apa yang Iya. dikatakan bapak itu telah aku buktikan sendiri susah loh kak menulis. iya sih cuman apa yang duit tak aja ditulis gitu Iya Kak. iya benar. Tapi kakak ada editing juga ya editing penulisan. Enggak sih makanya ini kan Murni ya tulisan tulisan kakak, sendiri ya. Makanya masih kemudian- banyak yang kurang-kurang gitu Kak karena iya, iya. tidak ada yang Nggak sih edit. kalau udah kayak gini orang artinya pembaca itu bukan tidak semua pembaca yang ahli untuk menilai Iya. bahwa ini misalnya bagus tidak bagus. Mereka lebih suka dengan cerita apa Ceritanya. adanya, Nah, ya kan? Cerita iya. apa adanya. Karena kan mungkin di narasi awal juga diceritakan kalau ini adalah autobiografi atau Iya. mungkin apa ya. Mm. Nah, itu kan diceritain kan seperti ini. Tuh, bakti anak kepada orang tua kan ini dari testimoninya Pak Fitro Razi Iya almarhum, betul. ya. Iya. Terus novel yang sangat unik karena berisikan pantun Belitung yang sangat otentik Hmm. ya. Ini dari Bang Wahyu. Tadi Bang Wahyu juga sebetulnya udah tahu bahwa ada kelakar ini malam ini ya. Iya. Kemudian Beliau juga salah satu anu lah. betul. Ini tadi Aku berapa kali Kak anu kamu lo minta revisi kamu Iya. nggak gini-gini beri masukan Iya, banyak iya. beri masukan artinya juga. gini beberapa tokoh yang kakak ajak ini adalah memang orang-orang yang mereka suka menulis ya Iya, dengan betul. kemampuan penulisan mereka juga Iya. sudah banyak diapresiasi oleh banyak orang lah ya Iya. tentang penulisan buku. Heeh. Cerita apa namanya Stadion Pangkalalang itu berarti beliau punya Kenangan. di situ. bukan kenangan foto-foto olahraga. Oh banyak Kak, banyak foto-foto. Oh, oke. betul. Tahun berapa Stadion Pangkalalang tahu? Iya, Dulu namanya kemarin kata kami dapat cerita Bukit Iya. Sesaran kayak gitu. Iya. Tapi kok belum nyampe waktu itu. aku sih cuma ngambil garis besar aja waktu buka cerita kenangan aku juga lagi kecil di Stadion Pangkalalang tuh rajin ada acara dulu kan ada karapan sapi. Iya. Nah, itu aku dapat cerita di situ dulu di Karapan sapi. karapan sapi itu kan. Nah, cuman kata mak nggak nemu mak Nggak, hanya aku dapat nemu, cerita dari dapat mak aku. cerita. Kata Iya, mak iya, aku iya. jadi bebiakan itu rajin nonton itu beliau tuh. Bebiakan nonton karapan sapi? Waktu itu zaman itu kan diajak nonton karapan sapi. Udah pakai baju merah. Bahaya kan? Sampai diterudu dia. Cuman pas sama aku nonton itu pas terakhir Pak. Ngapa terakhir? Karena sapi yang ngamuk Finish. lupa. Oh, Sapi. udah itu udah berani Ah, lagi. Ngamuk jadi kucar-kacir nih penonton nih. Aduh. Berhenti gara-gara dia kan dua nih ada palang tuh kan. Sapinya kan dua, ada palang sapinya gitu kan. dua. Ada palang gitu kan. Iya, iya, iya. Tengahnya itu yang nerpak batang karet. Nerpak batang berhenti karet. Berhenti akhirnya. akhirnya. Kalau enggak gitu bubaran semua. Bahaya kan zaman Iya, itu. iya, Itu iya, akhir jadi dilarang, tidak ada kuang lagi karapan sapi zaman itu. Mak aku terakhir nonton ketemu aku zaman itu. Kan bapak Iya, kan iya, belum iya. tua itu. Dan enggak ada ingatan bahwa itu tahun berapa gitu. Tahun berarti kalau umat aku kan tahun 70-an Kak itu. Tahun 70-an itu terakhir tuh 70-an. Umat aku kan belum tuh kan tahun 70 71 itu. Temu. Pertemuannya ya. Iya, tahun 71 72 lagi 70-an lah, awal 70-an Kak. Awal-awal 70-an ya. Berarti Abang aku pertama kan 74 itu. artinya lumade stadionnya
Belum ada tempat olahraga bolanya, belum ada. Lada Kak. Oh, lada. Lada Kak. Lada zaman Berarti itu. karapannya di dalam atau di luar? Di luar Kak. Oh, di luar. Di luar stadionnya. Di luar Kalau sekarang stadion. tuh yang kantor desa tuh mungkin di situ. Oh, situ ceritanya. kantor desa pasti belum ada. Belum ada, itu kan Rumah-rumah banyak aja yang sebelah batang-batang sini. karet kata Oh, batang dulu di karet. situ. Jadi ada Iya. lintasan dibuat memang khusus untuk Karapasati sekitar 100 meter lah zaman itu. Itu cerita. Aku juga dapat cerita di Beloto. Seru juga ya. Jadi ada komunitas orang Madura zaman itu di sini kan. Mengadakan acara itu. Misal pasar jadi Kota Tanjung Pandan gini kan. Ini dilumpuhkan lagi. Ada finale gitu di sekitar bulan September apa Oktober gitu. Iya, iya, iya. Nah, 2 kali gitu Pak dalam setahun. Artinya Pangkalalang ini memang jadi pusat kegiatan. Iya dulu juga, pusat kegiatan, pusat budaya juga aku rasa Pusat zaman itu. budaya? Iya. Tadi kakak cerita dijual kelakar tentang Bang Joni Rodit. Iya Nah, betul. itu Kak. gimana cerita Kalau Pak Wahab? Juni Road itu karena dari keramik tadi Kak. Keramik itu kan dulu ada band namanya Kramos. Oh, dan band Kramos. Iya, salah satu personilnya yang kesini-sini Bang Joni almarhum. Aku dapat rincian pemain-pemainnya itu dari beliau juga waktu itu. Siapa band Kramos tuh pemainnya? Oh, ada cerita di sini. situ, Kak. Halaman berapa ini? Keramik itu. Di halaman berapa ini soal? Agak dudi-dudi ya itu ya. Iya, Kak. Tentang band keramik. Keramik di Oh, sini. ini ada KM Lawit. Cerita Iya, KM cerita Lawit. itu karena aku sekolah dulu kan ke naik lawit Kak. Kok ada cerita Mataram, Kak? Oh, Mataram itu di Jogja Kak. Aku di Jogja dulu. Oh, itu cerita lapas keluarga aku lah ya. lah itu, lah ujung-ujung Iya, itu. lah ujung-ujung. Berarti cerita aku. keramik tuh band keramik belum di sini. Di keramik lah ya. Oh, ini ada juga cerita Satam. Satam ya, itu tak ujung-ujung Kak. Oh, iya iya iya. Keramik iya. tuh 120. Keramik. PT Kia. Yang PT Kia tadi Kak 57. Ada cerita buntut juga Kak ini. Ayo, zaman itu kan ini Kak promosi-promosinya ada. Farmasi MC-nya kan Pak Ahmad Hamzah itu dulu. oh iya. MC Keramos itu dulu. Film keramik. Dulu di keramik tuh. Ada film, dua betul. film Kacam MPB. Keramik tuh di Garuda nonton dulu. Film keramik. Kami di jalan Endek kena waktu itu. Iya. Aku pas laku. Dia banyak Pindah-pindah macam-macam. waktu itu. Yang penting tiketnya dari Mahkota. keramik. Mahkota dulu kena. Dia Iya. kan pindah-pindah, kadang di heli. Iya, kadang pindah-pindah. Jadi tiketnya diberikan orang keramik, nontonnya di mana aja. Iya, itu maksud maksudnya. Dapat dapat jatah 2 biasanya. Surang dapat jatah 2 gitu ya. Zaman Nonton film di bioskop. PT KIA tempat Bapak bekerja selalu memberikan karcis menonton kepada seluruh karyawannya. Bayangkan Jadi keramik dulu, Bang. kesejahteraan Iya, orang bener, Belitung terjamin pada fase itu ya. Iya. Sebila keramik kesini pula ya. Sebut dengan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung, Belitung sangat maju pada zaman itu Iya, gitu. bener, Enggak, Kak, saya bener. bukan berarti sekarang enggak maju gitu ya. Iya. Bioskop sangat banyak Sangat pada banyak fase zaman itu, kayak betul, gitu Kak. kan. Dan menyesal nggak PT Keramik itu tutup seperti itu? Apa cerita Bapak setelah enggak begawe di PT Keramik lagi? Itulah gawe sendiri tadi Kak. Gawe Yang sendiri, foto. ya foto-foto. Berarti itu di usia berapa Bapak waktu itu? Tahun 97 kan keramik tuh, tahun 98. 97 tutup, 97 akhir, 98. 98 pas aku berangkat tamat Beliau SMA. di umur 50-an atau 60-an? Oh, enggak, kali 50-an. Oh, 50-an. Artinya masih cukup Iya, masih aktivitas masih kuat. aktivitasnya masih kuat untuk sana kemana-mana sini, tadi ya. Termasuk kalau yang di museum, cerita apa tadi yang di Kalau di museum? museum kan ada beberapa rajin moto di situ kan. Jadi Berarti foto-foto tentang museum masih ada? banyak Kak. Orang-orang museum zaman-zaman dulu tuh banyak lah itu dokumentasinya. Kan oke, soalnya kan ada oke. yang diambil, ada yang enggak. Kadang-kadang orang kan mungkin bapak aku moto dua gitu untuk Oh, dokumentasi. kayak moto orang no foto. Nah, dulu kan enggak ada HP Iya, gitu ya. betul. Jadi kalau orang nak Foto di depan, foto orang dengan latar gitu dengan ya. background museum, Dengan background dari museum. dalam, dari luar sampai ke yang kadang-kadang binatangnya itu buaya apa segala macam. Tuh Oh banyak iya, itu. kita paling rajin nih fotokan Iya. buaya. Gorila juga. Apa aja nama? Kan siamang enggak? Siamang. Siamang itu Kak. Oh, siamang ya? Siamang nih, dari Aku jauh memang lah enggak tahu, enggak bisa aku. dari jauh lah kedengar itu suara. Jadi ciri khas kalau kita Iya, ke iya, iya. museum itu Kak, Sampai ke dulu. rumah kami itu. Betul Kak. Iya. Kalau dia mengeluarkan suara itu Iya, dari Tanjung Pendam sampai ke Gedong toh. kedengaran ya kalau ke Kedengaran. sana. Iya, Ke iya, situ. iya. Itu ciri khas kalau misal kita nak ke museum tuh dulu. Benar itu cukup jauh, berapa meter itu ya? Berapa jarak ya? 2 Jarak kilo itu, ya? Hah? Dari museum ke situ? Hah? iya, Karena di Besurak Iya, kan? karena dia teriak itu, surak itu. Oh, jadi mula keras-keras bercakap. Gitu.
Oh banyak Pak, ribuan Pak kami di rumah tuh. Ada berapa album itu, sealbum tuh kan isi ada yang 100, ada yang apa tuh. Banyak itu di rumah tuh. Iya, campur-campur Pak. Kan kamu foto Durin dia ada Pak, itu aku ceritakan di situ. Hah? Foto Foto Durin, Stumpok dulu. Kami kan aku Di mana? di awal-awal tuh dulu. Enggak Pak, lah warna hijau Pak zaman itu. Ya, karena aku kan kecil dulu kan, lala bapakku lala foto warna. Tapi kalau 98 sih lah warna. Enggak, tahun 80-an, 80-an. 80-an, ya? 80-an aku diajak beliau ke Oh sana iya sini iya tuh. ada. Lah warna. Kami juga masih punya stok foto berwarna. Dulu kan pakai kamera Fuji beliau tuh dulu kan. Kamera Fuji dulu kan. Ini Kodak. ada ceritanya Gedung Nasional adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1953. Iya, Sebelumnya bersejarah. tempat ini merupakan saksi sejarah pidato Bung Karno. Iya, betul. Pada tahun 1950, Presiden pertama RI tersebut pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Belitung dan menyampaikan pidato kebangsaannya. Iya. Nah, ini luar biasa. Cagar budaya kan Kak ya. Cagar budaya. Iya. Ya, malam esok kami cerita cagar budaya. Malam ini kita cerita tentang banyak sekali cerita-cerita. Ini juga ada cerita tentang Dulmulok ya. Iya, cerita waktu itu kan kami tampil kan untuk acara hari jadi Kota Tanjung Pandan zaman itu kami dan keluarga berbalas pantun Oh. cerita kan beliau tuh. Jadi ada Oke. juga penampil yang lain, Penampilan Dulmulok. Itu di Gedung Nasional. Di Gedung Nasional waktu itu Kak. Di dalam ya berarti. Di dalam Kak. Oh, oke. Itulah kenangan kan beliau tuh. Full penonton Full zaman lebih itu kurang kan. berapa orang? Aduh, full Kak di dalam itu. Dulu kan. Oke. Hah? Aku kurang tahu waktu itu karena aku kecil juga. Penampilan tadi Iya. kalau grup kakak ada khusus grup sendiri. Iya, kami kan waktu itu penampil agak ujung waktu itu. Beliau tuh untuk Apa berbalas nama pantun. sanggar? Enggak, ada sanggar kan dia pribadi karena Oh, pribadi. beliau tuh itu dulu kan rajin berbalas pantun. Iya, Nah, iya, jadi betul. tampil di desa-desa, kami itu dulu rajin acara-acara desa. Terus pas hari jadi Kota Tanjung Pandan diundang lah dari panitia waktu itu kan, Iya, diajak iya, beliau iya. tuh. Jadi ngajak keluarga beliau tuh. Iya, Jadi iya, berpasang-pasang kami 3 pasang, emak aku, bapak aku kan kakak aku, waktu itu abang aku juga. Jadi sekeluarga kami tampil. Ada ke itu foto? Aduh, itu ada foto Kak itu. Wih, Keren. Kenang-kenangan, Keren. Kayaknya memang harus bikin acara khusus ya Iya. tentang apa tadi foto, terus Iya, cerita ya, dokumentasi. terus Banyak Kak dokumentasi. Kalau itu. misal orang Pangkalalang, kalau misal kita ada sponsor tadi kita ngadakan Mendapat ini Bu Lura, ayo coba kalau dibuat misalnya- pada Festival Pangkalalang Iya. bulan depan ya cerita-cerita mengenai foto-foto Pangkalalang zaman foto-foto dulu Kak. Pangkalalang Itu zaman kalau dulu. bisa ada yang mau mendigitalisasi kan itu banyak arsipnya di rumah. Tinggal di scan aja kan. Iya, betul. Sekarang kan udah zaman AI juga. AI, Jadi tinggal- bagus-bagus ya Jadi gitu siapa tahu kan. anak cucu orang, "Wih, ini kakek aku dulu. Nah, ini rumah aku itu. dulu." Iya benar ya. Lagi misalnya- Pantas bilang anak cucu Iya, lagak-lagak ganteng-ganteng iya, ya. Umur cucu nih nek. kantor-kantor desa kan acara-acara desa dulu Iya, banyak dokumentasi orang iya, Beliau tuh karena iya. Beliau tuh kan memang istilah kalau ada acara desa Beliau tuh jadi dokumentasi dulu kan. Hampir Yang setiap desa ya. Enggak, desa Pangkalalang. Khusus Pangkalalang khususnya malah. Desa Pangkalalang aja. Jadi Oke. kalau ada acara Pangkalalang Beliau tuh dokumentasi. Jadi Iya, iya. ada nyimpan juga arsipnya. Jadi banyak itu acara-acara apa nama ibu-ibu PKK itu zaman-zaman itu kan. Iya, iya, Ternyata iya. nyimpan Tahun-tahun arsipnya, Kak. 80 90 ya. 80 90-an Iya, lah iya, itu. benar. Kak sambil diminum Kak. Oh iya, minum ya. Iya, betul Pak, silakan. minum, Pak. Oh, ini Pak nih. Nah, di Pi. Jadi kalau cerita tentang Gedung Nasional ini Iya. benar-benar di acara ulang tahun PT Iya. KIA. Iya. Enggak, itu waktu yang kami tampil di gedung tuh acara hari jadi Kota Tanjung Pandan itu, Kak. Oh, JKT. Iya. Diundang lah Beliau tua itu kan. Iya. Nah, Ki Hadi ini juga salah satu dukun Belitung Kak, waktu itu. Dukun Pangkalalang, Ki Hadi. Oh iya, Ki Hadi. Nah, ini. Nah, ini aku cerita juga. Apa ceritanya tentang Ki Hadi ini gara-gara beliau orang tuh bini itu kan beliau tuh umak tuh rajin lemah semangat zaman itu. Zaman cerita. lemah semangat. Oh, jadi rajin Minta semangat. minta semangat ya. Jadi misalnya ada manggil Ki Hadi aja deh ke rumah gitu. Aku jadi sekali di sini gitu. Apa yang sekarang gini, bukan membaca lah. Iya. Kakak ceritakan coba tentang Ki Hadi. Ki Hadi, enggak, aku sih cuma cerita Ki Hadi itu Adalah dukun, seorang ini gitu gitu. kan. Kalau dulu kan Ki Hadi itu kan beliau yang biasa istilahnya berdialog dengan, kalau itu kan kita percaya jin gitu kayak yang ada di tubuh mak aku juga masuk kan gitu Kak zaman itu.
Rajin Kak masuk aku tuh. Jadi, Lemah semangat deh. nyuruh ngusir usah ke sini gitu, Mbak. Gitu ya. Keluar gitu. Jadi itu salah satu kenangan yang aku ingat gitu kan zaman Iya, itu. iya, 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 iya. Iya, terlalu banyak ngelamun kata Iya Entek mungkin mungkin. juga. Nah, Gitu-gitu. Iya. Ki Hadi ini kan Mm-mm. 70-an gitu kan. Jadi beliau ini kan memang Ada pakai mantra-mantra loh. Itu tidak kayak beliau kan gini. memang basic dari Al-Qur'an kayak jadi beliau ngaji gitu. Oh Dia- gitu, Jadi untuk dibacakanlah ayat-ayat. diruqyah ya. Iya, Oke, ruqyah dan iya. kalau lah hilang lah. Ini aku tuh lah sadar pula. Iya, Gitu. iya, iya, Kak. iya. Itu Jadi namanya menjaga- bahasa gara-gara lemah semangat teh. Nah, lemah semangat tadi gitu. Tangkap Kak. semangat atau nyemangat teh? Bahasa Iya, kepo iya. itu. Oh. Kalau kita kan biar sampai sekarang kan lagi ada Kak yang namanya dukun Pangalalang gitu kan. Ah, iya. Ki Hadi nih itu dukun Pangkalang. Iya Kak dulu paling Oh. lama dulu itu dulu Ki Hadi. Tahu orang-orang Pangalalang dulu pasti tahu Ki Hadi. Iya, iya. Rumah di mana? Kalau Ki Hadi dulu harus di situ di Baro? Baro dekat-dekat Baro. Belantu, Ki Hadi. Jalan Iya, Belantu ya? daerah situ. Ki Hadi. Iya, 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 iya. Berarti tadi sosok-sosok personal atau orang ini kan lebih banyak ya diceritain ya. Iya, toko-toko Pangalalang. Ki Keri, Ki Keri, Ki iya. Hadi, Iya, Ki toko Semail. Kincan dulu kan, toko Toko Kincan yang Toko Kepo cerita yang bro. depan Ki Keri. Nah, itu saya cuman Oh, hanya sekilas toko ya? kelontong dulu kan. Ah, Kalau kita nak mencari apa-apa kan di toko bisa kayak Iya, semua lengkap nggak zaman boleh itu. lengkap, kan? Zaman oh, itu. di Jadi sana di sini saya iya, bersaing sekarang kan lah banyak macam. Sekarang kalau dulu kan enggak semua ada di situ kan. Toko serba ada lah sekarang Toko nyebut. serba ada. Iya. Nah, kemudian berarti kalau pada saat beliau di Ki Keri ini adalah masa bujang beliau. Iya, bujang gitu beliau ya? flashback ke tahun 70-an itu Iya, kan. iya, iya. Jadi ceritanya aku flashback gitu kan, flashback mulai kan aku gara-gara mulai cerita tuh gara-gara aku ngerapik foto-foto beliau gitu dulu kan. Aku lihat lah foto beliau yang beliau pakai medali gitu kan dulu. Beliau bisa dapat medali 25 tahun beliau kerja di kalau di keramik itu kan ada reward Kak kerja. Reward. 20 tahun dapat apa Oh iya, gitu iya, iya, dulu benar, kan, benar. 25 Dapat tahun. emas. Iya, kalau lah 30 tahun dapat cincin. Oh, dapat Emas, ya. cincin. Kalau bapak aku tuh 20 tahun dapat perak waktu itu. Dapat perak. Nah, 25 tahun dapat emas, Kak. Dapat emas. 30 tahun dapat apa ya? Cincin kalau salah. Oh. 20 tahun bapak aku dapat perak itu. Jadi di kalung itu kan Jadi udah jadi waris lah itu ya. ulah dijual Kak. Yang beli TV zaman itu. Aku ingat Kak, iya, makanya iya, sejarahnya dibawa ke tukang likim. Tukang likim. Iya, iya, benar, benar. Kan diterima zaman itu Kak. Benar. Zaman itu jelas gitu iya, mahal ya lah dapat belikan TV dapat ya. beli TV akhirnya Kak. Bagaimana disimpan sampai sekarang ya? TV Iya, yang mahal karena kami gila. kan nonton numpang dulu, itu lagi kecil kakaknya Nah, nonton iya. di rumah tetangga yang orang jadi teh Chinese di depan. tolonglah gitu ya, Oh, peranak jadi kalau anak kasih nih ya. Oh, benar, dapat itu benar. lagi saat jadi dibeli TV di belah, Iya, jadi iya, dapat iya, tuh TV di rumah Iya, gitu iya. kan. Padahal itu bakti beliau Iya, kepada perusahaan ya. Iya, udah saya tapi ya rela kayak. Iya, 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 Relakan benar. Tapi kan beliau. memang fokusnya untuk anak tadi Iya, kan. untuk keluarga Pun kan. sampai sekarang juga tetap aja untuk anak Iya, juga gitu. benar, Kak, benar. Iya, Untuk iya, anak iya, saya. iya. Nah, ya dedikasi baik PT Timah maupun PT Kia Iya. dulu ya saking loyalnya Ke ke karyawan perusahaan, ya. Benar, Kak. perusahaan ke karyawan dan karyawan juga Iya, ke beras perusahaan. kami dapat loh Kak, jatah kan. Semua sama lagi sampai timah gitu Iya, Kak. iya, iya. Jatah beras setiap tahun tuh dapat kain. Iya. Dapat istilahnya ban ketangin 2. Zaman itu kan Ban banyak ketangin ban 2 sepeda. ya? Iya, dapat ban Kak, dapat. Oh iya kan tadi zaman itu kan apa sepeda. namanya tuh? Ban sepeda dapat 2 Apa namanya bisa. kalau ini motor dapat ininya Iya, apa namanya spare itu? part gitu. Spare part, spare part. Spare part. Kalau itu Spare part dapat berarti ketangin. ya? Ban ketangin ketangin. spare part. Ban Iya, ban iya, iya. sepeda dulu dapat jatah kain. Selengkap itu gitu. Iya Kak, kalau misalnya obat-obatan tuh gratis Kak zaman itu. Pasti, Tinggal pasti, ngambil di anu pasti. kan, beras. Memang terjamin lah Kak zaman itu. Nilai. Iya, Makanya anak pun sampai sekolah Iya. tinggi Dan, gitu ya. apa namanya? Kalau keramik itu kan kalau yang masuk terus itu dapat reward juga Kak. Kalau misalnya tidak pernah absen dapat itu reward tiap tanggal 15 itu. Punya deh itu. Dan beliau tuh kan memang kan tidak pernah rajin dapat gitu kan. Kan rajin masuk terus gitu kan. Iya, Nah, iya, iya, gitu. iya. Berarti beliau dari bujang punya bini itu langsung PT Kia. Iya, langsung PT Kia. Nggak ada pegawai lain lagi. Nggak ada, Artinya Kak. setelah berbini itu nggak kerja di kedai kiri ya, Gi? Kerja kikur itu pas belum pernah aja lah Oh, nulung-nulung ya gitu ya. karena kerja belum tuh kan sip-sipan. Mm-mm. Nah, tiga sip-sipan teh. Jadi misal belum nganggur itu lah cari kesibukan lain tadi bu foto orang misalnya balas pantun saat sini misalkan kegiatan lain belau kan bantu-bantu orang nak ukur tanah jadi banyak kegiatan belau tuh dulu. Jadi kan nggak di keramik gitu kan. Kalau
ngerjain pasti di keramik gitu. Iya, 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 iya. Berarti kan di zaman udah ada pemerintahan Belitung, Iya. ya beliau masih dianggap sebagai seorang budayawan lah. Iya Kak. Oke, ada apresiasi terhadap beliau sebagai seorang budayawan. Enggak sih Kak. Oh, ada. Iya, Ya memang belum ada lah no, Iya, gitu-gitu ya, belum tapi ada. banyak orang yang sudah menganggap. Iya, tapi kan seperti mereka itu. orang-orang kan tahu lah Kak, Iya, beliau kan iya. sosok Maka tadi beliau. sampai Kamus Pangkalalang Iya, tadi kan ya. disebut Dan Pangkalalang ini kan. apresiasi dari orang-orang kan? Iya, Ya, betul. artinya Kan begitu kan? Jadi sampai memanggil beliau dengan Kamus Pangkalalang tuh kan, karena tahu daerah Pangkalalang itu tadi kan beliau, Iya, dan itu iya, apresiasi dari iya, orang gitu iya. yang mengenal beliau kan. Dari apa nih? Pantun dari Ngarawan ke Lubi ya. Liwat Selinsing Kampung Cemara. Iya. Amun kita semakin baik hati, orang asing kan jadi saudara ya. Ini salah satu yang mestinya memang di apa namanya Iya, ini karena waktu itu kan disampaikan. pantun ini karena waktu itu aku diajak beliau tuh ke Tanjung Pendam, nengok pulau Kalimuak itu kan ada kelenteng itu kan dari jauh kan kita kelihatan. Nah itu kata bapak, dari dulu kita tuh sudah berdampingan hidup dengan mereka, dengan orang-orang itu kan. Iya, iya. Jadi kata bapak sambil ngunyah kacang rebus bungkus dengan daun sipor kata kan. Mereka lahir dan hidup di Belitung karena itu mereka juga saudara kita. Jadi kata bapak, kalau kau tidak bisa bantu dalam bantulah dalam kemanusiaan. Nah, itu yang kata-kataku ingat Kak. Istilah kita sambung. Jadi makanya kami kan tetangga orang Cina Kak. Ada kami tetangga orang Melayu. Depan Yang Cina, Pancor zaman itu. Oh iya. Iya, kiri itu Cina Kak. Kiri itu Cina. Jadi kami lah biasa dari Tapi kecil. sekarang udah ada lagi. Nah, sekarang sih tidak ada. Dan mereka pindah ke daerah mana? Ada yang pindah ke Baro, ada lah ke dijual-jual Baro. kan. Ada yang di depan sih kok lagi orang Chinese. Seberang. Seberangnya. Kedai kopi ya kok ada? Toko kopi bukan? Enggak, yang yang sebelah sini ya. yang Bos Karet itu. Bos Karet. Itu sampai sekarang itu kawan umat dari Gidayang, sama-sama Gidayang kata digantung. Jadi kamu pindah dapat laki orang Tanjung, pindah tentu berdepanan kan sih kan aku. Itulah. Jadi sampai sekarang kan. Jadi kami kan orang Chinese tuh istilahnya enggak dengan perbedaan gitu Kak. Dari kecil tuh diajarin gitu Kak. Iya, gitu, betul. Jadi kami dulu Kak misal konyen enggak ya lah ke rumah ngantar rantang gitu kan, ketupat gitu. Iya, betul, berbalas jajak berbalas gitu. isi apa tadi rantang kini tadi. kembali rantang diberi pisang, diberi buah-buahan misalnya gitu kan. Nah, dari dulu dari kecil kami latihan gitu. Nomor rumah kami itu orang bilang Kisetet namanya dulu. Ceritanya nomor rumah beliau tua itu kan di Pancor loh. Itu siapa nama? Kisetet nama orang Pilang itu. Dan beliau termasuk pegawai bangunan hampir di semua rumah kali. Ya, rata-rata dulu terkenal Kisetet di Pilang orang bangunan. Jadi hasilnya kami tiap lebaran ngayau ke rumah beliau dulu. Jadi agak kecil-kecil diajak yuk kita ngayau. Karena beliau istilahnya hari-hari muat rumah lah sedari jadi ya. Makanya Kak, jadi orang jinak kami ngikut beliau tuh diberi amplop mira zaman itu kan. Lagi kecil-kecil kan ya. Iya. Itulah kenang-kenangan dari yang beliau tuh. Jadi lah dari kecil tuh kami lah diajar ya Kak. Istilahnya ada perbedaan kita sama gitu kan. Jadi, toleransinya adalah tinggi kami dulu. Iya. Kayaknya memang buku ini harus dimiliki oleh semua orang Belitung. Karena banyak cerita-cerita yang memang berputar di keseharian ya. Utopos itu sampai tahun berapa Mama Surat Cinta kan Umar ini? Atau mungkin banyak juga ya. Iya, karena panjang aku tuh kan abang beliau tuh kan kerja di kantor pos juga. Jadi tugasnya digantung dulu kan. Jadi itulah nitip surat kan diliwat itu Utopos tuh di Belau ngantar ya kan ke rumah aku teh kisah waktu digantung kan Kak. Gitu cerita. Iya, ini di cerita biasanya dipanggil Busu Ustar. Nah, itu keluarga-keluarga dari umakku. Gitu dicerita. Umakku tuh kan keluarga digantung. Banyak Kak keluarga umakku. Umakku tuh kan di sini dulu rajin nulungnya umak saudara, berjual-jual jajak Kak sampai ke kantor pusat Timah di tengah di Kuta itu dulu. Bejujong. Iya, bejujong umakku tuh dulu. Makanya Iya. jadi kini mulai udah sore-sore baru ngayau rumah kiri gitu kan. Nah, gitu. Bukan jajak Oke Kiri di bawah. Nah, jajak sendiri. Jajak umakku dari Gang Perai, dari Gang Perai. Gidayang itu, Pak. Gidayang. Iya. Bujujong itu. Bujujong dari Gang Perai sampai berjalan ke kantor pusat tuh dulu. Oh, itu dekat. Iya, dari Gang Perai kan? Dari Gang Perai, kantor pusat. Gang Perai. Gang Perai Asoka, Pak. Ini orang Kampung Parit bingung. Bingung. Ini yang orang Kampung Parit. Kamu enggak tahu kan? Oh, iya, Gang Perai, Pak, yang arah Benar. itu. Pasar Impres, Pak.
Iya. Bener lah sekarang. Lumayan, lumayan. Tapi kan zaman itu Pak rajin kan berjalan ke sini kan. Ini banyak cerita. Kalau ini nih, Nah, aku ini ceritakan surat juga, Kak. cinta. Iya, surat cinta tadi Kak. Surat cinta. Coba Kak dibaca. Kak. Halaman berapa aja Kak? Halaman berapa aja Kak itu? Halaman 34. Oh, 34. Ya. Oh iya, surat cinta. Ku buka di malam Kamis. Memang Oh, dari iya. dulu malam Kamis ya. Masa? Makanya aku ceritakan di sini. Di Iya, Belitung iya, ini iya. unik gitu. Jadi kencannya tuh 2 kali dalam seminggu. Kencan 2 kali. Iya, di Itu daerah- banget nak ketemu itu saya Kak, maksudnya. nggak tahu siapa yang mulai itu Siapa dulu yang gitu. memulai? Aku ingatnya dari kecil itu ada lah budaya gitu Kak. Bukan malam buntut teh. Bukan kata teh buka buntut ya. Oh, mungkin lah Pak ya itu. Baik. oke. Aku kurang tahu nih itu sejarahnya. Biar dihabiskan cepat gitu. Jadi 2 kali seminggu, malam Kamis ke malam Minggu gitu. Kalau di luar kan budayanya ada cuma malam Minggu weekend. Iya, gitu iya, lah, iya, ya. Kalau weekend. di Belitung enggak gitu. Nyaman benar ya. Iya, gitu. Malam Kamis lah nyaman Pak. gajian. Di bawah holopan zaman itu kan dulu Iya. menang kan aduh nyaman Aduh, gitu. aduh, Jadi ini aduh, surat aduh, cinta deh kisah. Heeh. Tahun 71 Kak. Assalamualaikum Adinda kata beliau tuh. Ku buka di malam Kamis, ku buka di malam Minggu. Ku buka dengan salam manis, kini ku tutup dengan salam rindu. Oh, udah gampang. Keren. Hari Ahad Belanda pesta, aku makan tebu iris manis. Ini surat dari Kakanda karena rindu karena adik manis. Aduh, lemak-lemak ayah zaman itu. Lemak. Oh, jadi itu lah nyeritakan Kak. Jadi pas lah nyeritakan minta beli minta antar pula ginjer cerita zaman itu kan rumah aku tak ada ginjer deh kan. Ngirim ginjer no diberi rumah aku teh dimakan serati kisah pas lagi nyuci. Jadi kisah minta kirim pula gitu kan. Nah, jadi pas Padahal maksudnya itu pun sengaja itu kan serati makan. Jadi pas lah udah kisah demikianlah surat ini Kakanda tulis, kurang lebihnya mohon maaf, salam rindu jauh Kakanda titipkan. Patasau kemudi lipat. Kembang melati embun berderai, biar jauh rasanya dekat, dalam hati tidak akan bercerai. Udah gampang kan? Sungguh cantik bunga dahlia, sangatlah harum si bunga melati. Bilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Kakanda, awahab KR. Lu gampang kayak. Tidak gampang. Emang tidak gampang ini. Tidak laku gimana? Yang laku itu selembar kertas berwarna merah dan biru. Itu kan. Itu yang laku Yang ya. laku sekarang. By the way, Transfer punya ting gitu kayak. Ya, itu itu jelas benar. kayak. Baru langsung berbunga-bunga. Bunga-bunga, gitu. aduh. Kayak. Tapi apa ya, orang tua kita zaman dulu itu mengapresiasikan apa? Mereka orang Belitung, Iya. tapi ini bahasa Indonesia yang tinggi gitu Iya, istilahnya, ya. benar, Kak. Dalam syair-syair seperti Iya, ini. rajin Kak. Iya, benar ini guys ya. Beberapa orang kemarin sudah penulis buku hadir ke sini, kemudian penulis puisi juga sudah ke sini. Oh, iya, Kami insya Allah akan menghadirkan juga penulis puisi yang lainnya karena Iya, memang iya. kalau kita kembali ke zaman dulu, syair-syair, Iya, Kak. syair berupa mantra-mantra juga Iya, gitu ya. benar. Semua itu dalam konteks memikat gitu. Iya, Ya betul, orang Kak. kemudian menarik gitu. gitu ya. Benar, Jadi kalau benar. bahasa dulu itu ada simbol dari rayuan dari seorang laki-laki ke perempuan, Iya. langsung selesai lah itu. Bang isok lamar lah tolong gitu kan. Lah bawa lah jejak Seperti gede kata kan. Oh, bawa lah jejak Jejak gede. gede ke sini aku ceritakan Oh, juga yang gitu. mana itu di Ada bagian Kak, mana? ada Kak, jejak gede pas belum ngelamar. Jadi aku rincikan juga Oh. tentang budaya Belitung Iya, kan. iya, Kita ngelamar belum tuh kata Kak waktu itu. Jadi Wah, ini banyak pantunnya, Ki Denan, Ki iya itu Sabut. bebelas pantun deh Kak. Oh, Berebut berbalas lawang, pantun. berebut Oh, ini yang lawang. berebut lawang. Iya, Oke. itu. Iya. Wah, ini harus jadi referensi dari tukang berebut lawang ya sekarang ya. Ya itu kan aku dapatnya dari Bujang Belantu tadi Kak itu. Oh, pantunnya. iya. Dari Oh, beliau keren lah yang ya. banyak anunya kan. Dari itu lo aku naik kapal ini. Oh. Nak menuju ke Tanjung Pinang. Jawab benar. Buaya, biaya masuk tang ini dak bagi mahal. Iya. 5.000 bayar mainang. Iya, Enggak, zaman 5.000 itu bayar iya, mainang ya. zaman itu kan. Ini kayaknya harus baca buku ini harus selesai dalam 1 malam ini. Oh. karena semua terhubung dengan kelakar-kelakar yang ingin kita tampilkan di Budaya-budaya Belitung di sini mereka gitu ya. semuanya. Budaya Ada, Kak. Belitung. Apa namanya? Oh, ini Bang Yoyo. Iya. Ini ada nama Ikam di sini ya. Sekelas Ada kan Bang kawan-kawan. Yoyo tahun Iya. 1995 dan di akhir juga cerita Satam Bang Yoyo ini. Iya. Berarti memang harus Ikam malam ini nonton ya, atau kemudian nanti begitu selesai YouTube-nya langsung harus kami berikan belau kayak gitu. Nah ini sebetulnya harusnya hadir juga kawan-kawan di museum. Iya. Ya, kemarin kita lah ajak mereka. Dan ini sebetulnya
apa namanya? Tadi kalau aku nyebut bahasan itu bisa 12 bulan. Iya. Dari sini semua itu sudah jadi pemantik ya. Iya. Kalau Betul podcast Kak, Kedai Pak Itam ada. itu memantik orang Iya. untuk menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu Iya, ya. betul, Kak. Selain ya, ini udah semua. Ada tentang film keramik Iya, udah ya. film keramik tadi Kak itu. Buntut Kak, ini cerita Buntut kan tentang fenomena buntut. itu. Nggak apa-apa lah ya kita cerita di sini ya. Itu Bukan kan- berarti kita kemudian akan mengaktifkan lagi judol mungkin seperti itu. enggak, itu Tapi kan- ini cerita-cerita saja. Iya. Iya. Karena dulu kan itulah jadi fenomena juga, Iya, zaman itu kan hampir semua lapisan masyarakat kan Betul. itu kan dari SDSB Pak, sumbangan dermawan mual Pak, pasti mual. Wah, Nenek aku Pak itu no hayal, nenek aku zaman itu. Iya benar. Iya. Jadi lucu kakek aku tuh kan orangnya istilahnya orang taat agama ya Kak ya zaman itu. Jadi nenek aku tuh sembunyi-sembunyi kamu namanya dibuntut. Jangan ketahuan. Jadi ada buku khusus belau. Buku khusus. Tulis Oke. itu dibunyi buku itu, jangan sampai kakek aku tahu. Mbak belum ngamuk ini kan. Itu cerita iya, lucu. iya, Aku iya. cerita juga lah di sini Iya, kan. iya, Jadi iya, zaman iya. itu kan mungkin orang-orang dulu aja istilahnya Iya, mun iya, teringat iya, ya. Jadi mun ngerikin buntut toh gini diam-diam gini kan. Sebelah kandang ayam gini. Oh, jangan sampai ketahuan kan. Besok kakek aku di Berdasarkan depan. mimpi Iya. atau berdasarkan Kadang-kadang spirit? ada mistik-mistik juga ya orang zaman dulu pasti tahu tuh. Mistik. Iya. Ini nomor ini mistik iya, apa? iya. Mistik aku jadi Batang ini beginggor Mistiknya aku artinya jadi apa gitu ya. mistik tuh Kak, nomor beda. Aku jadi ngerti Kak itu kok bisa, tapi kadang-kadang orang yang kena zaman itu. Jadi satu mistiknya berapa apa gitu? iya. 34. Sebenarnya dibisik-bisik orang disepuh-sepuh dari no itulah gitu. Baca bukunya belum dicetak lagi. Ada itu Kak, ada sih masih ada sisa. Ada yang lama, masih boleh. kalau mau. Online ada. Ada online, ada di Shopee ada dia ada. Kini Oh, aku- online Shopee Ah, ada di Shopee gitu ada. ya. Itu kan Online dari Shopee ada. cari ada di penerbitnya ini kan dipublish nih. Cari aja yang itu. Iya, penerbit Dipublish itu kan. The Publish ya, Di CV publish. Budi Utama, Cari Jalan di situ ada. Kaliurang. Di website dia ada. Kalau Di nak beli websitenya. online, kalau nak online nak ada beli di situ. online, Ada di ya. situ. Boleh list juga di situ. Iya, Misalnya kalau mau fisiknya, fisiknya ada kami. Iya, ada. fisiknya ya. Kadang-kadang kan orang tetap Kayaknya suka kalau fisik. aku Kak ya, lebih nyaman baca fisik daripada Iya. online Kak ya. Iya, iya. Kalau Kakak gimana Kak? Hah? Ini kan dari Jogja Pak. Iya, untuk buku kan, nyetak buku, nulis buku, dibukukan gitu kan. Ya aku dulu dapat kenal dia ya dari promo juga sih, aku nengok di internet kan, Facebook tuh. Aku DM dia dan di welcome kan, jadi langsung aku kerjasamakan dia waktu itu. Iya, bis sendiri Pak, zaman itu. Karena tidak ada sponsor Kak, jadi Iya, harus. ya dia nyetak, terus dia jual juga dia. Dia jual juga. Ada online juga dia kan, dari online tadi dia kan. Kayaknya ini seru nih diceritain. Selain hobi mengisi TTS, Bapak juga punya hobi membaca bila ada waktu luang. Betul. Buku apa saja pasti dilahap Bapak. Koran, majalah intisari, ataupun cerita fiksi. Yang paling sering Bapak baca adalah buku cerita Pendekar Wiro Sableng 212, Pendekar Raja Wali Sakti, dan cerita silat Koping Ho. Bapak bisa membaca buku-buku cerita tersebut karena dipinjami oleh temannya yang membuka kios buku cerita. Dari kelas 4 SD, kami anak-anaknya sudah ikutan membaca. Aku pun hafal tokoh-tokoh di dalamnya ataupun jurus-jurus yang digunakan. Tampaknya hobi membaca Bapak menular ke kami. Dari sekian banyak hobi, ada salah satu hobi Bapak yang selalu membuat emak jengkel. Bapak hobi mengumpulkan barang bekas Ya, betul. yang sudah tidak terpakai. Kalau Andrea Hirata bilang ini adalah penyakit gila nomor 26. Itu kan kata gila 44 44 macam. Itu nomor 26 gitu Nomor kan. 26 yaitu hobi mengumpulkan barang bekas tapi sayang sayang dibuang. buang. Ya, itu mungkin banyak juga sampai sekarang yang seperti itu. Hoarding ya, nama, termasuk kami hoarding. juga gitu ya. Padahal barang bekas tersebut tidak dapat digunakan lagi. Saking banyaknya barang bekas yang dikumpulkan Bapak di atas kandang ayam, emak menumpuk setinggi gunung. Ada baju bekas, celana bekas, majalah bekas, kardus bekas, koran bekas, helm bekas, peneng bekas. Nah, peneng, ingat ke Sampai peneng ya? titik itu ya, peneng bekas. Ingat ke Ini peneng ya? menarik. Sampai Pasti biasa biar nggak sekarang tak tahu. Nggak tahu peneng ya? Peneng itu adalah retribusi kita terhadap Sepeda kan? pemerintah. Itu sepeda. pajak, benar ya? Pajak sepeda. Pajak. Sepeda. Alangkah sadar pajaknya orang Zaman dulu. dulu kayak.
Oh, enggak juga ya. Banyak yang enggak berpeneng ya, ketangin ya. Oh, Saking banyak peneng ada enggak? kan polisi waktu itu bersepeda. Ada kan? Ada ya, Pak ya. Atau kami lewat jalan-jalan yang tidak ada polisi. Apa nama? Oh, Satpam, Polsus. Apa nak razia peneng tuh? Ada zaman itu dulu ya. Hah? Ada ya? Ada dari peneng baik zaman itu, Bay. Jadi kalau ketangin enggak ada peneng ditangkap juga. Razia Iya. anu ya, SNK sekarang ya, mudah bayar pajak ya. Kalau dulu kan peneng itu Oh. ditempel. Dan bapak aku saking banyak peneng ditempel di helm, Pak. Jadi helmnya dulu full peneng. Jadi Masih ada terkenal. itu? Hah? Lah, tapi helm proyek, Pak. Helm Oh, proyek. dalam proyek. Bukan helm Jadi Iya, helm iya, proyek iya. zaman itu kan putih tuh. Iya. Helm proyek kan putih, ditipe-tipe peneng kuning jadi, Pak. Oh, keren. Zaman keren. Hah? Banyak isa-isa peneng tuh, Pak. Mungkin spidasi sih kok Kak zaman itu. Ya, peneng itu kan per berapa bulan gitu ya? Ditempel. Itu kan ada masa berlaku kan, Pak. Iya. Peneng tuh kan. Iya, benar. Makanya kan dia persekian dah Iya, harus ini. harus ganti pula, ya. harus. Kalau radio enggak, tapi kalau bapak aku kan dulu rajin nyiar juga di radio, RPDKB dulu, Pak. Kak di RPDKB, Radio Pemda Kan Belitung Beloto kan. ya. Kan Pak Beloto kan rajin pantun di sana Oh, dulu iya, kan. iya, kirim benar, salam. benar, Iya, iya. biar sekarang enggak tahu kayak gitu-gitu. Kalau Uma ada cerita tentang belau meli apa ya? Kertas no idang Oh iya, salam-salam. salam-salam itu kan kita beli zaman itu, Iya. Pak. Beli itu. Benar. Jadi, mulai disinggung nama gitu tuh. Atensi, Atensi, betul lah, atensi. disebut tadi bujang Ah, sekaput. Ini bujang iya. sekaput enggak ada hadir. Bujang begalor, Bujang begalor, ya. Namanya kan lucu-lucu zaman itu, Kak ya. Kalau Bujang bap- buntut. Kalau bapak aku tuh dulu anak-anak nama Sinyo dulu, Kak. Sinyo Rapancora, anak muda ai pancor maksudnya. Sinyo kan bahasa Belanda anak muda. Anak muda. Sinyo. Oh, Jadi Sinyo. anak-anak diberi nama atensi Sinyo Rapancora. Sinyo Rapancora. Waduh, udah gampang kayaknya. Jadi mulai disinggung orang, "Wah, kirim salam buat Sinyo." Oh ya, dulu lah rajin abang-abang aku tuh dulu. Ngawang-ngawang gitu ya. Dulu, Dan baru ngedengar ini lagu yang kami hadirkan untuk gitu ya. ini, gitu. Ih, Untuk rajin dulu kan. untuk darah manis tadi Iya. diberi pantun teh gitu. Oh. Keren. Nah, ini sebenarnya BBS sekarang ini cerita apa Uma tuh? Cerita Iya. apa Ayah tuh? Itu kan masa lalu. Oh. Kami udah bukan gitu zamannya. Iya, Ada tak sekarang biak-biak tuh ngerasa no apa kan? Ada lah Kak sekarang sih. Maksudnya anak-anak kakak lah. Iya. Tapi kalau per hari tapi ini aku- tadi senang. Tapi aku lihat dua pas aku nyetak Oke. buku ini, mereka apresiasi juga sih. Hebat juga, Mak. Bangga juga lah kalau kan. Hebat dong Uma. Uma berarti sejajarkan Andrea Hirata. Amin. Amin, Oh, bener. sampai kaki jauh. Kelak kita buat acara ya dengan Oma Andrea Hirata kalau nonton podcast Kelakar Pak Hitam. Ini banyak penulis buku yang ceritanya Iya. luar biasa, Masya Allah. Orang Belitung Dan- itu jago. Iya. Jago. Salah satu inspirasi kami nulis kan dari cerita Laskar Andrea Prani. Hirata. Iya. Oh, oke. Aku baca buku Laskar Prani sampai berulang-ulang gitu. Berulang-ulang, Karena oke. saking anunya makanya aku tuliskan juga. Iya Gitu. benar. Oh, bukan hobi. Menulis ini ada dari zaman sekolah dulu SD SMP. Karena dulu aku rajin nulis Suka. diari mungkin Kak ya. Oh, nulis diari. Iya, zaman dulu kan nulis Oke. diari dari SMP SD lah nulis diari. Ah. Nggak anu sih Kak kegiatan hari-hari dulu kan ditulis sampai sekarang jadi aku baca kemarin kan anak aku dia ngakak ketawa Kak cerita nggak emak dulu Lebay. lebay emak dulu kata dia Iya, tapi iya. akhir dia seru juga tapi makanya kata dia Iya, inilah iya. dek kenang-kenangan Itulah dulu, dek Mak. daripada gibah ceritakan orang mendingan diari gitu Tulis di ditulis. diari. Iya benar. Dan Oh. itu menjadi rahasia dan kemudian dapat duit dong gitu ya. Sekarang kalau nulis buku BBS sekarang kan kayaknya susah itu. Iya, Nggak ada betul. ide Nggak kreatif ada. untuk Kan itulah tadi nggak dari visual tadi dia Iya, mereka kan, iya. dari HP. Mudah-mudahan pada nonton ini ya, guys ya. Iya. Menonton Kelakar Pak Hitam juga Iya, semoga bisa nulislah memberi rajin. inspirasi, motivasi dan juga niatan Kak Tanti mengumpulkan semua penulis buku Belitung. Amin. Untuk Mudah-mudahan, kita sama-sama melakukan gerakan literasi Kak. gitu ya, Selain gerakan pameran nanti membaca, Kak, pameran sekaligus pameran Betul. Waduh, foto seru kayak ya. itu, Kak, ya. Mohon diaminkan guys, Amin, mohon amin, diaminkan. amin. Semoga ini terlaksana di Gedung Nasional. Di mana? Festival Pengenal. Besok Kelurahan Kota.
AJKT AJKT, jadi guys, tolong diajak kita bergabung di AJKT ya. Iya. Karena podcast Kelakar Pak Hitam juga akan ulang tahun di HJKT tanggal Oh, 1 iya. Juli ya. Iya Mudah-mudahan banyak. Kalau bisa ada mudah-mudahan yang mau digitalisasikan itu nanti arsipnya iya, banyak. betul. Banyak Siap, itu. siap. Jadi Boleh itu nggak kita misalnya meminjam beberapa nggak foto masalah, nggak untuk masalah. nanti kita Iya. buat Boleh nanti satu aku rangkaian sortir cerita ya. apa namanya untuk masuk ke podcast Boleh, Kelakar Pak boleh, Hitam. Aduh, luar biasa. Nanti Masya aku Allah. pilihkan gitu kan. Senangnya, iya, makasih. Mungkin dari ada sumber dari toko-toko Pakalalang, ini foto aku ini dulu. Jadi dari situ kan nanti itu yang kembang paling Kak, penting. ceritanya. Adikku Berkembang. mak kame egi dayang Iya, dulu misalnya kan iya. orang Pekalalang. Ya, karena kata orang Pekalalang umak kame paling laga. Yo, Misalnya. misalnya kan dulu. Ini jadi malu ya Allah. Mau kemana? Oh ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kianto, silakan mungkin Pak Apan atau dari live? Agak lama ini. Oh, agak lama. Dari belau tu lagi ada, aku lah wawancara belau kan. Oh, Waktu oke. itu 2007, Iya, 2000 sebelum 2007. Narasumber utama lah ya. Dari belau kan aku nge-share yang masalah keramik kita ya. Kan iseng awalnya Kak. Oke. Nge-share masalah yang cerita masalah keramik di Facebook, di anu aku sendiri lah, Facebook pribadi kan. Iya, Nge-share. iya. Dan responnya banyak dari mantan-mantan anak-anak keramik, karyawan keramik. Oh ayo Kak dibuat buku aja, dibuat buku kan. Nah, mulailah aku wawancara itu toko Bapak pertama kan. Terus toko-toko masyarakat sini kayak Pak Sihan tadi, jadi aku semua kan aku gali lah waktu itu. Jadi aku buat nulis buku kan, terus cari di internet juga kan. Terus apa namanya, nanya-nanya sama orang-orang keramik juga gitu kan. Jadi aku kumpul di situ ceritanya. Waktu itu ada kata Bapak? Hah? Enggak, 5 tahun ada Pak. 5 tahun. Bapak meninggal tahun berapa? 2017. Oh, 2017. Beri curang. Curang. Mual nak nanya. Oke, silakan Pak Apan. Makasih. Menarik ya. Mun ngelihat buku itu memang kalau macam lagu tuh berlayar ini ya, kelihat benar gitu, berlayar di tepian tuh ya. Iya. Atau kata orang tuh macam ngenokan apa yang tuh mun bahasa mutiara dalam. Atau mun bahasa kita tuh ngangkat bantal terendam ya. Nah ini aku saya sebenarnya baru tahu ya. Tapi bukan lagi kawan ya. Enggak gawe dari sampai sore lah bercelatu ya. Jadi misterius guys gitu kawan menurut aku ya. Jadi kan nak tahu aja gini teh. Dari kan kita tuh aku selalu menengok apa-apa tuh dari histori ya. Kawan kan pada aku lihat histori gede lah ya. Histori juga huruf gede kan legasi juga huruf gede. Beda anu kecil-kecil selama ini mun kita ngelihat gak dari ngerai-ngerai ya. Iya. Gitu. Karena diterjemahkan dalam bentuk narasi dan literasi. Nah, kan nak tahu aja perjalanan minat kau sampai maaf lah gitu. Aku ngelihat di Genzi potensi-potensi gini, ya, awal gitu dapat nelusuri selain dari kata-kata lewat ada memang dokumen belau tu ya. Iya, Tapi maksud aku kau dapat membahas nyambung-nyambung ya itu. Ya, dalam buat buku misalnya cerita-cerita itu ya korelasi ya. Iya. Awalnya sebila dan momentum lah ya. Iya, momentum. Apa nak muat kau jadi terbenak muat itu? Oh gitu. iya. Terima kasih. Iya, makasih. Kayak apaan? Kayak apaan? Iya, kayak apaan. Kalau bukan pelakin soal tiap hari ketemu bercelatu kan. Iya. Kalau awal sih karena aku kan dasar memang hobi maca sebenarnya. Pak ya hobi maca Pak. Dari belau tu itu tadi lah hobi maca. Jadi hobi maca dulu intisari apa semua kan tadi aku ceritakan di buku tadi kan hobi maca, nulis diari awalnya kan. Nah, iseng-iseng lah aku nulis di Facebook waktu itu Pak, cerita masalah perjalanan belau tu sedikit aja masalah keramik waktu itu. Masalah keramik aku share bahwa keramik itu zaman itu belau tu aku mentokohkan belau tu waktu itu Pak
Pak Wah, aku ingat lah di Facebook aku tahun 2017 waktu itu Pak Wah, aku ceritakan Pak Wah, kerja keramik, dapat reward, dapat medali tadi selama 20 tahun kerja kan dapat reward dari keramik kan. Kalau di keramik tuh misalnya ada jam-jam kan, tiap apa bunyi-bunyi peluit sama kayak sampai tetima juga kan. Nah itu sejarah. Dari situ awal ya Pak. Awal dan respon pembaca waktu itu banyak Kak, sampai ratusan sampai ribuan kalau saya. Komennya, Iya ya? komennya dan Oke. anak dan kebanyakan masyarakat mantan-mantan keramik Pak, anak-anak yang di luar gitu, di luar Belitung kan, yang banyaklah pindah-pindah itu kan, dan mereka, ayo Kak buat buku aja kata dia. Nah dari situlah aku tercetus ide, oh iya bagaimana aku bukan, dan aku sekalian pengen mengangkat cerita Pangkalalang tadi, budaya kita sekitar kita kan, misalnya budaya ngelamar itu kan aku ceritakan di situ, ngelamar adat-adat Belitung caranya semua di situ, berebut lawang makan bedulang semua aku masuknya di situ, berbalas pantun tadi berebut lawang kan. Nah di situlah awal mulanya. Jadi aku agak lama Pak memang nulisnya, aku tidak langsung nulis langsung jadi, enggak, agak lama prosesnya karena aku wawancara udah datangnya satu siko-siko kan, almarhum Pak Sihan. Waktu itu aku minta anak belau Pak Petro Rozi, waktu itu aku minta anu kan, dan toko-toko Pangkalalang juga lah banyak yang ku tanya-tanya masalah ini Pak. Terus aku bukukan lah itu. Terakhir aku minta pendapat beliau itu gimana, kalau iya tidak apa-apa dibukukan aja gitu kan. Itulah awal awal cerita. Iya. Jadi mulai tapi lama sih proses Pak, 5 tahun. Dan paling banyak dulu nongkrong di warung kopi Berandun. Iya, di Berandun tiap ngetik ini di HP Pak, aja nulisnya main HP, di HP aja. Di HP aku nulis, tanya kan dia rajin nongkrong di HP ngetik. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa mau di Berandun ya? 2019 ya? 18, 19 mau ya? Nah, di Berandun rajin kan sore-sore kini balik-balik begawe kan zaman itu. Di situ ngetik, nulis gini ya. Aduh edit pula sendiri kan. Tulis pula, dapat sumber lain. Oh, maksudnya khusus gimana Pak? Karena di sini kan aku ceritain juga belau kan. Ada lengkap ini. Oh ini sih bukan biografi sebenarnya Pak, ini lebih ke. Oh boleh. Iya narasi gitu Pak. Oh history maksudnya gitu. Oh iya. Khusus belau aja gitu. Iya. Mempopulerkan toh dan itu Iya. kata orang teh memastikan kalau belau kan tetap bawa tas Iya. kemana-mana. Betul. Nah, pasti di bait-bait pantun itu ada belau itu Selipkan. nyelipek kata kerpe. Oh, belau itu kan dulu tas Tas papan catur dulu. Kalau belau itu terkenal tas papan catur kita nggak motif kan tahu kain. selama ini kerpe itu sana teh. Nah ternyata dari belau tu kau lah aku baru tahu ketika belau pun mengisi acara tu tetap semua tu raw kini. Iya, betul. Ada nyentik bahasa itu mas istilah tu mawa istilah. Nah, disebut belau rajin mau kerpe. Kerepe ya. Oh. Mau tas ke mana-mana. Iya, tas motif papan catur dulu belau. Macam-macam lah tas. Itu isi Kak, kamu Kantor tuh ke dalam berjalan, isi. baca orang baris. Macam-macam Kak. Macam-macam isi tas tuh. Nah, itu aja. Kuaci, meteran, gaple, papan catur pun ada dalam itu. Di tas itu. Meteran teh dan ngukur tanah. Dan ukur tanah teh. Jual beli tanah. Jadi di tas Doraemon lengkap dalam itu. Kamera sih bisa disebut ya. Jadi mau apapun difoto, apapun difoto. Tetap Kak, bahkan aku cerita awal-awal kan aku diajak belau ke Banten ceritanya. Di Banten itu kan aku diajak belau naik ditaruh di Kerajaan Pempang di belakang tuh kan, nak melidurin cerita zaman itu kan. Terus Jadi kini terlihat ada nenek-nenek waktu itu duduk di rumah panggung zaman itu ya di Kampung Lasar tuh. Mencabut uban kan cucu. Pakai bedak dingin kan zaman itu kan, udah dingin pakai nyire kan, mira gitu. Jadi gitu-gitu aja unik di foto belau gitu Kak. Aku dulu kecil kan 10 tahunan gitu belau. Apa lah boleh di moto gini-gini ya. Nah, tapi pas kesini
ada yang kemarin narasi dari Yanto ya, yang beri narasi itu kan, itu dokumentasi budaya itu. Iya. Itu belaunya Bu. Benar juga aku pikir kesini baru pikir ya juga gitu. Iya, Pak. Iya, belau kan bisa ketua KPPS Kak, belau di Pangkalalang kan, belau Iya, ketua iya. KPPS. Jadi sampai aku nyebut minta ini. Iya. Sebut belau sekretariat atau kantor PPS berjalan. Oh, PPS berjalan belau. Iya. Ketua PPS belau. Aku minta ini ada semua di Ada lengkap Pak di tas belau tuh. Di tas belau tu. Iya, kenapa je ada? pandai amat dengan gulung belau masuk Wah, aku ruah bare. Iya, Wahab KR orang tahu je. Pandai dengan gulung tu. Iya. Mudah-mudahan kini itu teh ada kenangan belau dapat penghargaan teh. Amin. Waktu dulu teh Iya. kelupaan dari kari nak meri foto itu waktu ada acara di GOR. Oh, iya Pak. Itu Oh, banyak Pak kalau seru Pak. Foto arsip. Tadi sebenarnya aku nak bawa Kak beberapa ke sini ya. Cuman enggak keburu kan rumahnya. Fotonya dia pancor kan? Oh iya. Digitalisasi gitu Pak. Digitalisasi ini dinarasi gitu. Dinarasikan, Dinarasikan. dibuat Aku nak tahu apa pula, nama? Kianto. Soalnya banyak benar fotonya Kak. apa jadi kian tuh muat menarik nulis buku ini nih. Buku ini kan kalau aku tertarik kemari, aku hanya membaca ketika belau kan almarhum ke Lasar. Iya. Belau menceritakan moto ini nek lagi makai Tali kutang. Nah. Tali kutang zaman itu kan enggak dipilih-pilih. Tali kutang tuh kena kendor bulan, labu pilih. Kan orang itu kampung kan, kan. itu kan artinya kita mendeskripsikan benar itu di tahun itu tuh macam itu. Iya. Terus sebagai aku bisa rajin senang moto juga bahwa belau itu kan zaman itu pakai film, Iya. bukan pakai digital, kurang main hapus. Roll film. Artinya nilai seni tinggi itu. Moto kerak, Iya, kerak. moto nenek itu. Kerak berjalan di foto di belau. Artinya mata tuh ngeri nengok. Iya, belau itu. Makanya aku kecil kan heran ngapa motor gini-gini ya zaman itu. Ini aku harus ke rumah. Foto itu diambil masa gini. Kenapa minta yang dia dipamerkan foto itu? Digitalisasi gitu Ya, kan. insya Allah nanti kita mencoba menginisiasi. Iya, betul. ya, sayang tadi. soal itu dokumen. Maka Nggak, untuk dalam rangka ini, dalam rangka kita mengupload video Iya, kakak ini ke media, Hmm. nanti minta beberapa potongan foto, Iya. terus kita Iya, apa salah namanya, satu kita fotonya dari- buat semacam video, mungkin Hmm. beberapa itu pancingannya dulu, Iya. supaya masyarakat yang kemudian tertarik dengan Iya, cerita-cerita seperti ini, Iya. juga kemudian bahasanya kita perlu melihat cek ombak gitu istilahnya. Tes Orang ombak. ini tertarik Tes gak ombak. sih, ya kan? Iya, betul, Kak, Untuk betul. kemudian seandainya ini diadakan acara yang lebih besar, supaya orang juga hadir Iya, gitu, betul. bukan sekedar keinginan kita pribadi Betul, seperti Kak. itu. Ya kalau apresiasi sih seperti per hari ini juga aku tadi mungkin lah cerita di awal kalau aku tuh lah lama nak ketemu gitu kan, Iya, terus iya. nak ngajak kakak hadir di podcast kami gitu kan, tapi kemudian mungkin baru berjodoh hari ini Hari ini, kan, ya. insya Allah. Nah mungkin per hari ini juga menjadi titik mula awal, ya, titik titik awal, mula iya. untuk kemudian kita Kembangkan gitu ya. benar-benar memperkenalkan kepada anak kita bahwa buku ini sederhana aja kalau kita nak nulis, hanya dari biografi keluarga, pengalaman-pengalaman ya. Kalau kemudian kata kakak tadi ini adalah belum sempurna secara tulisan ya, keberanian kakak untuk membuat ini udah luar biasa kayak gitu ya. Iya. Artinya mungkin belau almarhum ya yang ada di sana juga merasa senang lah ya. Oh anak-anak aku tuh artinya masih memberikan apresiasi yang luar biasa kepada beliau ya. Al-Fatihah kita sampaikan, mudah-mudahan beliau amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena cerita-cerita itu tadi bukan hanya sekedar bahasanya menceritakan, tapi ada sejarah Iya, sejarah iya, yang ada di sini. dokumentasi di situ kan. Iya. Makanya tadi kayak foto-foto itu kan Betul. semua enggak ada dari
kejadian-kejadian yang kami alami dari kecil sampai belum meninggal ya, sampai akhirnya kamera HP mengambil alih Oh iya, istilahnya kan itu. Kamera doku- belah lagi ada. Kameranya ada sih tapi lah rusak kayaknya. Iya, Pak. pasti. Rusak kan. Tapi kalau hasil jepretan beliau itu banyak Benar-benar masih utuh ya. masih utuh. ribuan. Roll-roll film lagi ada. Kalau roll enggak ada. Memang saya. lah dicetak semua Iya, ya? lah dicetak. Beliau rata-rata punya kamar gelap sendiri atau enggak nyetak di kerjasama dengan salon foto. Tetap salon dulu. foto dulu Iya, ya. sama Indah Foto zaman Indah itu kan. Foto, iya. salon foto. Itulah kerjasama. Iya, iya. Oh, kerjasama ya? Iya. Kan Beliau kerjasama pun sebenarnya Kak. dikenal juga dari mereka. Iya, pasti. sampai dipanggil Cong Ahab bapak aku tuh Oh, dari mereka. Cong- Cong Cong- Ahab. Cong Ahab. Nah, karena oh, oke. karena mereka kan orang Oh iya, Tionghoa semarga lah ya Iya, jadi ya. semarga. Jadi karena lah dianggap kawan apa ya? Kicam kawan dekat gitu lah, keluarga juga. jadi Cong Malah- Ahab malah dipanggil. pakai marga gitu toh lah keluarga. Jadi kan Cong Ahab. Jadi di nota tuh kalau dia Cong Ahab dipanggil ditulis. Oh. Jadi aku tiap ke situ, "Oh, kau anak Cong Ahab," kata dia. Iya, Oh, gitu. oke. Tiap kali Ano, ke situ. cucok Iya. pula nih putih-putih sipit gitu kan. Cong Ahab Benar, gitu. benar, Iya, benar, itulah benar. jadi Dan kalau ini disampaikan kepada mereka dan Iya. ada cerita tentang mereka juga balik lagi. Iya. Tolong ya pesan gitu. iya, itulah dokumentasinya sayang itulah yang foto-foto itu Kak, sayang itu. Kalau misalnya ada kita bikin satu pameran, Iya, itu kan iya, mungkin anak iya. cucu yang ada di foto itu kan mungkin dia bisa mendapatkan kenangan kembali istilahnya. Oh, ini Iya, rumah aku iya, dulu, ini iya, aku iya. Tadi dulu kalau ini. cerita nenek tadi Iya, kan paling nanti di coba, festival Pengalalan mungkin kan. kita coba mengusahakan. Iya. Tadi saya juga sebetulnya udah mengajak Bu Lurah ini sebetulnya tadi hari ini. Hmm. Cuman terkelupaan gitu salah bahasa ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita benar-benar diajak karena memang fokus kita juga Di Pengalalan kan. Itu- mendokumentasi Iya, itu dokumentasi dari untuk dokumen mereka juga Hmm, arsip mereka arsip seperti mereka. itu. Ya, dan ini bukan hanya cerita Pangkalalang sih, ini cerita Dari kantor desa Belitung. Pengalalan yang masih di situ kan? Iya dari Januddin Abbas itu Iya, ya. betul di situ kan Oh, dulu belum tuh oke. di situ awal lagi. Oh. Sebelum pindah ke sini kan. Iya, dulu. iya, Di iya, situ iya. lah Banyak banyak cerita itu kegiatan sih. di situ. Banyak kan Iya, tuh Kak iya, dokumentasinya dulu. Iya, 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 iya. Jadi iya. sayang kalau tidak di istilahnya Nggak ada tidak di up gitu ya, di-up siapa tahu ada orang yang banyak. Oh, oke. Hah? Iya, di digital paling Pak. Iya, iya. Iya, Kianto lah ini. banyak. Ini cerita yang apa satu di Mekah, dua di Madinah. Udah itu cerita cerita. Oh, bapak aku kan ciri khasnya gigi depan tak ada Pak, Kak. apa? Oh, Gigi depannya, berangin cerita gigi itu. depannya. Jadi misal pas makan kelepon kan panas Kak. Jadi saking kepanasan untuk ngilangnya uap, jadi tersebut gitu. Satu di Mekah, dua di Madinah gitu ya. Gitu. Jadi rumah aku tuh ngakak ketawa Kak. Bapak aku kan memang orangnya humoris gitu ya. Iya, 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 Jadi iya, yang iya. gitu-gitu jadi teringat gitu di kami ya, cerita di rumah aku. maksudnya itu ya, itu. artinya ada Makan- cerita tentang Iya, cerita itu. iya beliau ya, Iya. tentang itu ya. Nggak begigi, tak kisah. Nggak begigi, tak Jadi kisah. jadi saya ditanya, kami Ah. tanya lah, ngapa tidak pakai gigi palsu gitu kan? Bisa kak pakai gigi palsu, cuma tidak nyaman katanya. Jadi makan bakso kan dilepas gini. Di misal dulu kan bakso terkenal kan di Rahat Kak, Simpang Rahat. Nah bakso, jadi makan ditaruh pak gini di samping. Bakso itu kan tepi ada piring di bawahnya kan, ada piring kecil, ditaruh situ. Sampai ke rumah, gigi aku tak mai ketinggalan gak ya? Ulak pula apa? Nggak tahu lah dibuang rupa dari tukang bakso itu. Bala. Tuh. Tong Air pelicak kan? Air Air pelicak pelicak kan? kan? Oh. Dicari kak di belah tuh. Astagfirullah. Dapat kak, ketemu dicuci pakai panah, dipakai pula. Jadi itu tuh kena cerita-cerita gitu tuh kadang-kadang jadi emak aku tuh lah bang usah dipakai lagi bang, jadi tidak dipakai lah. Ciri khas bapak aku tuh gitu lah, tidak bergigi depannya. Biar belah tuh, gitu. Iya, 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 iya. Biar berangin gitu kan? Iya, iya. Oh, itu cerita ya? Iya itu dasar kak, cerita. Iya, 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 iya lah. Nggak jadilah Kak Tanti pakai gigi palsu jam gitu. Nggak dapat ketawa depan kamera gitu kan. Tapi ini cerita-cerita yang seru ya, Iya, artinya jadi perjalanan hidup tuh tuang betul, di situ. betul, betul, gitu. betul. Ini yang meninggal duluan Bapak atau Uma? Emak lagi ada, Uma lagi ada ya? sampai sekarang. Cerita ini gimana sekarang? Jadi Nok, aku sampai cerita gini. jadi Dalam memori yang digitalisasi seperti iya, itu. emak saya cuman matanya tidak kelihatan pandai doang sih, Kak. berpantun. Iya, enggak, belum cuma ibu rumah tangga biasa Oh kan. iya, 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 iya. Cuman dari cerita-cerita belau tadi kan Uma renyi cerita kan kami kan gitu. Oh iya, masih ada narasumbernya Ada, berarti ya? masih ada. Tentang cerita-cerita Tentang itu foto-foto tadi itu kan emak aku kan dulu rajin juga ngikut kegiatan di Nah, itu Pangkalalang artinya- di PKK itu ya, kan. artinya Hmm. bisa karena kalau foto bercerita tadi masih akan banyak buku-buku lainnya. Banyak sebenarnya. Sebetulnya Iya, tadi gitu iya. kan. Kan foto bisa bercerita lagi Iya, kan, iya, apalagi masih ada berkembang nanti. narasumbernya Iya, kan. Nyerita tentang siapa tahu di fase-fase tertentu kita juga ada tahu kan Iya, betul. tentang
Kalau di Kembang sih seperti dapat itu? ini Kak, di Kembang lagi ya. Oh, Seolah-olah oke. kalau misalnya Iya, itu iya, lagi. iya, iya, Kalau iya, aku sih iya. lebih ke nak buat film sebenarnya Kak. Iya, lebih ke nak buat film. Pak Budi, apakah Aku melihat? lah buat skenario juga, cuman kan Oke. acak juga gitu kan, baru Iya, setengah iya, sih iya, jalan iya, iya, iya. dari background buku ini. Kira-kira Cuman siapa orang Pangkalalang yang bisa bersponsor ini? iya buat Iya, cerita. ya yang kemudian Ngangkat merasa cerita tuh. penting gitu Iya. untuk kemudian memproduksi film ini ya, mungkin Kalau kami kan desa buat film pendek dulu kalau kami. pakai anak biasa gitu. Kami pakai HP zaman itu. Heeh. Hah? Gimana? Oh, Molly aku ceritakan juga di sana ya, Kak. Aku Mana ceritakan. cerita Ada tentang yang Molly? di Coba yang di cerita Stadion tentang Molly. Pangkalalang, teh, Kak. Oh, Stadion Pangkalalang ya. Coba cerita Molly. Itu kan lucu dulu. Iya, Dia iya, iya, iya. rajin zaman Pak Urip itu, Pak. Bupati kita Pak Urip TP Alam dulu Coba kan. cerita Molly, coba Kalau cerita Molly itu Molly. cerita apa nama itu Kak di yang stadion. Iya, Ya, benar. makanya Pak Urip tuh tiap kali meri duit dia nangan 500 no ada gambar orang hutan enggak? Dan anak no lain enggak? Dan anak dia. Itu aku dapat cerita aku lucu aja. Jadi aku masuk di sini, Kak. Iya, iya, iya. Jadi Molly itu dia Gimana? Cerita lah Kak dulu Kak. Molly itu kan Berarti istilahnya- kanlah sebuku ini kan cerita. Oh, ya di Kak, ini halaman 55 kan. Halaman Jadi 55. dia kan rajin megang payung enggak? Kalau Molly itu Oke, iya iya. megang payung kalau misalnya itu Pak Bupati dia megang payung misalnya ya dulu udah anak dia ambil alih orang lain marah dia. Kalau ada orang meninggal, jadi yang megang payung. Jadi kan untuk mayung keranda itu kan tidak kurang diambil alih orang lain dia lah anak itu. Dia ngamuk marah misalnya no Kak. Misal dia ambil orang. Jadi Tugas dia lah ya. tugas dia. Terus kalau di lapang bola dia tukang ambil bola Kak. Kalau ada pertandingan bola. Oke. Dia yang ambil bola. Kalau ada orang lain ngambil bola dimarah. Jadi orang lah tahu Kak itu. Jadi dia lah tukang ambil bola. Itulah ciri khas di dua. Terus kalau ada Pak Bupati datang, dia langsung nyalame. Langsung nyalame, terus diberi duit dari Pak Bupati. Dari Pak Urip zaman itu kan. Nah, diberi duit di anak dulu lain Kak. Duit 500 yang ada gambar orang hutan belakang. Itulah Dina. Di anak dulu lain. Nah, itu ciri khas Molly. Ada kejadian yang diberi itu dia nak dibuang dia atau Dibuang anak dia, marah Oke. dia. biarpun sejak itu orang lah tahu. Orang lah tahu. Oh, di Molly lah diberi. Pak Urip pun lah tahu akhirnya waktu itu kan. Itu ciri khas Molly. Jadi bapak aku tuh rajin ngandeng Molly dulu Kak. Jadi aku masuk ke sini tuh. Rajin gandeng dia untuk gandeng diajak ke ngantar ke rumah misalnya di berjalan kemana. Dia kan berjalan kan, mau buku iya, di belakang dari kan. jalan. Mau buku siko di belakang. Jadi bapak aku ngandeng, yuk balik ke jantar bapak aku. Ini mulai sampai rumah diturunin, mace ya kata dia. Itulah jadi hasil mace ya kata dia. Itu bapak aku ketawa gitu kan. Itulah Molly kenangan. Dan orang-orang Pangkalalang tahu semua kan. Tahu semua tentang ya. Molly Itulah dan orang-orang Pangkalalang. Iya. Aku masuk juga di sini. Mungkin ada orang nak ngenang lagi juga kan. Iya, benar. Tidak boleh diambil alih ya. Iya, mana di memang Kak, di itu bola tugas aku kok di dia. Pangkalalang tuh tugas dia udah itu. Di bola. Ya, anak kecil nakal zaman itu tuh lah kami undang hari ini ya. Tidak ada datang anak kecil zaman itu. Iya, kan dia ngulang dia dulu Bang kan. Tapi, Bang Dikejar Rijal. dia udah Jeno. Dikejar dia dulu kan. Iya, benar ya. Rajin sebenarnya bukan dengan maksud nakal ya. Gagak atau lah Ngagak gitu ya. Ini tadi beberapa orang yang mestinya hadir. Ada. Suatu kalau foto dia. Belum ada hadir malam ini. Bang Rijal, Bang Tapip, tadi yang kemudian juga- orang-orang Pangkalalang lah sekarang Orang-orang Pangkalalang, yang jadi sekarang Iya, kan. nak So punya- dulu rajin juga ngejar Molly kalau. pasti punya kenangan Iya. itu pasti kan Molly. Iya. Jadi memang Kak tadi waktu Ikam mulai cakap tuh berapa lama ini? 2 jam. Tak keras Ternyata ya. sudah 2 Iya, jam. benar. gitu. Dan rasanya tidak cukup Iya, kita betul, kelakar ini dalam hanya 2 jam. Oh. Tadi kita lah sepakat, waduh, mudah-mudahan foto-foto yang nanti bisa Amin, kami pinjem, Iya. terus kemudian kita coba susun, kita Iya, coba Kak. buat video mini dulu Iya, ya, video untuk mini kita paling bisa enggak, kan? sampaikan di apa namanya sambungan cerita dengan kelakar kakak ini, Iya. biar orang juga Sayang benar-benar soalnya Kak, mengenang sayang beliau. banyak sekali dokumentasi Iya, soalnya kan. Jadi iya, kalau iya. misalnya hilang gitu aja gitu kalau kita tidak memperkenalkan ke generasi sekarang gitu Iya, kan. iya, Nah, sayang iya. gitu. Iya, betul. Apa namanya istilah Bapak Ne, ternyata aku juga baru tahu bahwa judul buku ini adalah beliau sebagai sosok Kamus Pangkalalang tadi iya, gitu ya. Kak. Maka tadi judul kami secara keseluruhan itu adalah belajar kisah Pegaloran Pegaloran, lewat baik. Kamus Pangkalalang. Iya, Artinya belajar kisah keluarga kan. belaulah yang menceritakan kepada kita tentang Ki Keri, ya dak? Begalor Cerita-cerita tentang tokoh-tokoh awal masyarakat di beliau ya
berumah tangga, Iya. ya kemudian Adat-adat Belitung, aku adat-adat masuk di sini Belitung, ya ya. karena beliau tadi ini Tokoh budaya salah tokoh satu kan. budaya Iya, ya iya. salah satu. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar cerita ini benar-benar mengapresiasi. Dari kakak mungkin ada harapan atau apa namanya yang ingin disampaikan bahwa apa ya mohon maaf lah mungkin orang selalu nganggapnya oh itu kan nggak cerita keluarga. Iya, betul. Mungkin orang nganggapnya Mika beli atau anu di seputar keluarga Mika aja. Kan enggak Nah, gitu kan ini Kak juga ya. karena ceritanya kan itu tadi Kak ngangkat sila budaya masyarakat Belitung juga Iya. kan adat-adat Belitung kan aku masuk di sini makanya itu sebagai kalau misal generasi sekarang nak tahu gitu kan gitu orang dulu tuh gimana gitu kan ya mungkin bisa lewat buku ini. Iya, Itu tujuan aku sih sebenarnya itu mengangkat kayak adat-adat berebut lawang gitu kan tokoh-tokoh masyarakat dulu yang di Pangkalalang gitu. Istilahnya apa kayak PT Kia Keramik apa dan PT Timah gitu kan semua ada di situ gitu. Iya, iya, Jadi iya, mungkin iya. mereka bisa tahu gitu di situ kan. Iya, 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 iya. Iya, alhamdulillah Kak ya. Apa namanya? Makasih kami lah Sama-sama kami apa makasih namanya? juga lah diberi beri tempat untuk Ya mudah-mudahan berbicara. nanti kita bisa ketemu lagi, misal Kakak nak cerita Amin, lagi. Oh, amin. aku punya foto Awal ini. saya aku malu cerita kayak tadi khusus kan ini nyebut ya. kamu dulu pasti kamu WA tadi awal malu Mbak. Potong nyuruh cewek Iya, kan? ngerucel lah 2 jam kan, enggak sadar kan. Sadar dulu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan narasumber buku Kakak yang Iya. sudah almarhum Iya, juga makanya Kak aku diterima terima di kasih, sisi Allah terima kasih, Subhanahu wa Mira. taala. Karena tanpa Kemarin beliau juga terakhir, enggak bisa betul, terakhir Pak Sidik, Pak Iya, Fitro betul, Kak, gitu ya. betul. Eh, Banyak kontribusinya betul, beliau. banyak Pak kontribusinya Sihan kan. bagi Pangkalalang ini Iya, sendiri betul. ya. Mudah-mudahan makasih Kak Sama-sama, Kak, dari makasih, kami. Kak. Alhamdulillah ini penonton juga yang ada di live TikTok ya. Kita minta apresiasinya supaya kampung kita ini menjadi semakin asyik. Oh, salah. Iya. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asyik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.